277. Dititipkan pada sepasang parubaya yang menikmati masa pensiun, Arrai tidak pernah merasa kesepian saat rindu suasana rumah mendekapnya erat. Pasangan keluarga Melayu ini memang ditakdirkan tak memiliki seorang anak. Kehadiran Arrai yang masih memiliki hubungan saudara dengan mereka jelas adalah suatu berkah. Bahkan bisa dibilang, Arrai dijadikan pusat dunia. Ini berlaku ketika tahu-tahu, di hari yang cerah, Arrai datang membawa anak gadis. "Siapa ini? Dia cantik sekali," seru Ibu Paramita merangkum dagu kecil Krisnia. Krisnia bisa merasakan aura keibuan Ibu Paramita dari raut senangnya. Gadis kecil itu menyengir manis dan mengulurkan tangan. "Namaku Krisnia, aku dan Arrai berteman baik. Kamu tinggal di mana, sayang?" tanya Ibu Paramita lembut. Di area perumahannya yang eksklusif, tidak ada gadis mungil berambut kusut Masai dan baju kumal. Arrai datang dengan sepeda listriknya. Bisa dibilang bocah itu pasti sudah keluar dari area perumahannya. Krisnia menyebutkan alamat rumahnya. Ibu Paramita langsung terkesiap. "Itu jauh sekali. Krisnia tidak punya buku bacaan. Aku ingin meminjaminya buku," kata Arrai terkesan gugup. "Ibu ada baju keponakan, Krisnia bisa mandi dulu," kata Ibu Paramita hati-hati. "Tidak ada yang salah dengan penampilan Krisnia," kata Arrai agak menekan setiap kalimatnya. Hampir 3 bulan hidup bersama sulung keluarga Geraldian, Ibu Paramita mulai paham kepribadian Arrai yang agak keras. Bocah itu memang masih 8 tahun tapi aura alpha male-nya sudah menonjol. Ibu Paramita sering berbincang di telepon dengan Miranda. Perempuan lemah lembut itu sering mengingatkannya untuk tak sakit hati menerima perlakuan dingin Arrai. Katanya Arrai sudah begitu sejak lahir, mungkin efek hidup tanpa gambaran seorang ayah sejak lahir. Kadang-kadang, Ibu Paramita juga heran tapi lebih banyak kagum. Karena di balik sifat kerasnya, ternyata Arrai sangatlah bertanggung jawab. "Aku ingin mandi," seru Krisnia antusias. "Kamu tidak perlu mandi," timpal Arrai melembut. "Kamu oke, tapi rambutku bau," ungkap Krisnia agak cemberut. "Mau dikepang?" tawar Ibu Paramita tersenyum. "Yes, Iwan," pekik Krisnia mengambil uluran tangan Ibu Paramita. "Arrai, aku mandi dulu ya." "Iya, pergilah sana." Liri Arrai menghela nafas. Kaos pink berleher rajut ternyata cukup pas dipakai Krisnia. Ibu Paramita tak henti-hentinya mengagumi kecantikan Krisnia saat dirinya punya kesempatan mendandani gadis kecil ini. "Rambutmu bagus, sekarang sudah wangi." Ibu Paramita mengawali pembicaraan saat kedua tangannya sibuk membuat ikatan di rambut halus Krisnia. "Terima kasih, ibunya Arrai." Dia ingin mengoreksi nama panggilan itu, namun dipikir-pikir tidak ada salahnya juga. Meski bukan kandung, dia adalah ibu Arrai di negara singa ini. "Kenal dengan Arrai di mana?" "Dia membelikanku pizza," jawab Krisnia menyengir lucu. "Membelikanmu?" "Ya," pekik Krisnia. Ibu Paramita bertanya-tanya, kapan Arrai keluar untuk membeli pizza. Arrai tidak pernah meminta izin membeli makanan tertentu. "Apa dia memperlakukanmu buruk?" Ibu Paramita khawatir. Kepolosan Krisnia membuat Arrai ingin berbuat nakal. Bocah lelaki sepertinya memang selalu tertarik dengan hal-hal berbau tantangan. "Dia membawaku ke rumah sakit kemarin, di sana aku makan apel," kata Kris 6 style cekikikan lagi. Rambut berhasil diikat lucu, Krisnia berjingkrak-jingkrak di depan cermin. Ibu Paramita tak bisa menahan kikikan melihat keceriaan gadis kecil itu. Kemudian mereka diinterupsi ketukan di pintu, keduanya menoleh ke sumber suara. Arrai berdiri datar di sana. Sadar Arrai menatapnya, Krisnia langsung bertingkah. Memutar badan memamerkan baju lucu yang dia pakai. "Bagus, kan bajunya?" "Bagus," jawab Arrai pelan. "Ayo keluar, aku sudah menyiapkan buku banyak." "Yeay, baca dongeng." Buku yang kini terhampar di halaman rumah Ibu Paramita sebenarnya bukan milik Arrai. Tipe bacaan Arrai jelas bukan buku dongeng bergambar seperti itu. Buku itu adalah milik Ibu Paramita yang memang berprofesi sebagai guru anak usia dini. Awalnya Ibu Paramita bergabung, turut mendengar celotehan riang Krisnia tentang segala hal, namun beberapa menit kemudian dia pamit untuk mengukus kue. "Dari semua buku ini, kamu suka yang mana?" tanya Krisnia di tengah cerita Hansel and Gretel yang sedang Arrai kisahkan. "Dari semua ini." "Iya," seru Krisnia menggebu-gebu. "Yang ini," jawab Arrai mengangkat satu buah buku dengan cover terpampang di depan Krisnia. "Kenapa the ugly duckling?" "Karena pesan moralnya tinggi," jawab Arrai menggaruk tengkuk. Kening putih Krisnia berlipat.
Dia pusa kosakata baru dari kalimat Arai, dan dia bingung. Apa itu pesan moral? Semacam nasihat. Ibu sering menasihatimu untuk tidak nakal. Nah, buku ini juga menasihatimu untuk selalu bersyukur. Bersyukur berdoa, ya semacam itu. Kalau begitu aku juga suka The Ugly Duckling, seru Krisnia terkekeh menggemaskan. Karena Arai juga suka, aku juga suka. Why? Karena Arai pintar, aku juga ingin pintar. Aku biasa saja, timpal Arai menggosok leher. Gugup, mau kulanjutkan membaca Hansel. Baca The Ugly Duckling saja. Oke, serupa penyiar radio, Arai mengawali kisah The Ugly Duckling dengan prolog menggugah tentang penderitaan bebek buruk rupa. Si bebek buruk rupa yang dijauhi saudaranya karena berbeda, dihina bebek lain, diacuhkan predator sampai membuatnya mengira saking buruk rupanya predator tersebut jijik memakan dagingnya. Lalu saat si bebek buruk rupa tersebut berteriak, "Bunuhlah aku. Aku tidak ingin hidup. Aku terlalu jelek. Aku sama sekali tidak bahagia." Para angsa yang mendengarnya berkata, "Kamu tidak jelek. Kamu adalah seekor angsa yang cantik." Arai menjeda ceritanya dengan bernapas terlebih dahulu. Beberapa bulan kemudian, sang bebek rupa menjelma menjadi angsa besar yang menawan. "Wow, aku juga ingin jadi angsa," pekik Krisnia nyengir. Kedua tangannya terbentang serupa sayap. Angsa tidak terbang. Arai mengoreksi gerakan tangan Krisnia yang bergoyang-goyang serupa elang memanuver penerbangannya. "Oh iya, aku lupa, hehe. Berikan tanganmu." "Apa?" Arai mengulurkan tangan. "Kemarikan tanganmu." Krisnia mengernyit lucu. Tapi tak urung tangannya memanjang, Arai menggenggam pergelangan tangannya mantap. Krisnia makin mengernyit melihat Arai mengikatkan gelang berwarna hitam. Terasa dingin ketika terkena kulit. "Apa itu?" "Ini gelang," jawab Arai. Dia putar gelang yang sudah terpasang sempurna itu agar menunjukkan intinya. "Wah, ada angsanya," pekik Krisnia berjingkrak-jingkrak. "Bagaimanapun situasi di masa depan membuatmu merasa rendah diri, percayalah bahwa kamu adalah The Ugly Duckling. Kamu bukan jelek, kamu cuma sedang proses menuju cantik." Kalimat Arai terputus manakala tubuh Krisnia yang lebih tinggi darinya mendekapnya erat. Tidak ada yang tahu, Ibu Paramita sekalipun, kalau gelang berinti emas bergambar angsa itu punya alat pelacak di dalamnya. Hanya semesta yang tahu, akan diapakan takdir dua manusia yang masih belia ini. Yang pasti, gelang pemberian dari Arai lah yang akan menguatkan Krisnia di masa depan. Dan gelang berinti angsa itu jugalah yang akan membuat takdir mereka kembali bersinggungan. Bersambung, 278. 10 tahun kemudian, kamu tuli, aku bilang kerjakan PR-ku, pekerjaanmu dari tadi cuma mondar-mandir tidak jelas, jerit siswi berlens biru. SMA Nusa Bangsa punya aturan ketat soal aksesoris para siswi, tapi bagi beberapa siswi khusus, yang jelas punya koneksi ke pimpinan lembaga, kebijakan itu agak sedikit longgar. "Aku tadi membelikan Sina roti di depan," jelas siswi berambut sebahu itu tergagap. Sina adalah sahabat ratu, yang kini terang-terangan menjambak rambutnya di depan lapangan basket. Jeritannya tak menarik simpati siapapun, malah teman-temannya bersorak mendapati satu pertunjukan gratis. "Bodoh, kamu, lepaskan, rambutku bisa rontok, kamu itu jelek, ibumu gila menamaimu Krisnia," seru Sina mendorong bahunya. Tak ayal, kerasnya aspal menghantam punggungnya. Seperti biasa, seolah hatinya memang sekuat baja, dia bangun dengan sabar dan menepuk seragam putih abunya yang kotor. Tangannya agak kegores, tapi tak apa, dia sudah biasa. Asal gelang angsa di tangan kurusnya tak kenapa-kenapa, dia tak akan protes. "Dasar anak pelacur," teriak Ratu menjambak rambutnya lagi. "Karena kamu tidak mengerjakan tugasku, dan membuatku dihukum guru, maka kamu harus terima aku beri hukuman." Krisnia meraba rambutnya yang berdenyut. Dia tidak punya tenaga untuk protes. Semakin kuat dia berontak, maka Ratu akan semakin mencari cara menghancurkannya. Ratu melirik kanan-kiri, gudangnya lumayan sepi. "Tidak ada CCTV di sini. Buka bajumu." Mendongak lemah, bibir Krisnia bergetar pilu. "Kamu keterlaluan. Aku bilang buka baju." Jerit Ratu menginjakan sepatu berhak tingginya tepat ke bahu Krisnia. Hanya sepersekian detik sebelum hak tinggi itu mendorong bahu ringkih Krisnia sampai tersungkur. "Ibumu sering telanjang di rumahku, jadi apa bedanya dengan dirimu?" Sina berbisik mencemooh, "Kami hanya berniat menyebar foto bugilmu pada beberapa orang saja, kami tidak terlalu jahat kok Krisnia." Mengumpulkan napas,
Krishnia menggunakan kedua tangannya untuk bangkit berdiri. Ratu boleh memintanya meminum air penuh ludahan, tapi perintahnya kali ini amat keterlaluan. Mau kemana? Tubuh Krishnia terhuyung mundur, kepalanya panas dijambak seperti itu. Sakit, jerit Krishnia terisak. Sina melempar Krishnia ke pojok gudang. Tubuh ringkih itu meringkuk, terisak halus oleh tekanan batin dan fisik yang dia terima di jam pembelajaran. Krishnia menyesal masuk sekolah hari ini, namun seberapa banyak pun dia menyesal, semuanya tidak akan kembali. Ratu tidak akan pergi dan Sina akan tetap menginjak-injak badannya serupa keset tak berarti. Apa dia manusia? Apa dia bukan manusia hanya karena terlahir dari rahim pelakor? Tidak, jangan. Rahang Krishnia melepas cengkeraman Sina dan Ratu dari seragam putihnya. Kekuatan dua gadis bersemangat dibanding satu gadis terisak jelas tak sebanding. Kancing-kancing sudah terlepas dan kemeja tipisnya memang sudah rapuh sejak awal. Meringkuk dengan berai hitam menyembul, Krishnia terisak menerima banyak sinar kamera. Ini bagus sekali, hahaha. Dia terlihat seperti ibunya, hahaha. Coba lihat dadanya, menjijikkan. Tuhan, apa ini alasan dirinya mengakhiri hidup? Sudah tak ada yang tersisa. Harga diri dan kehormatan yang dia jaga sudah rusak diinjak-injak. Tidak ada lagi yang dapat dia jadikan penopang. Galang the ugly duckling. Krishnia menunduk, menyusuri tekstur logam mulia yang membentuk anak angsa kecil lucu. Bagaimanapun situasi di masa depan membuatmu merasa rendah diri, percayalah bahwa kamu adalah the ugly duckling. Kamu bukan jelek, kamu cuma sedang proses menuju cantik. Bullshit, tidak ada proses menuju cantik. Tidak ada proses menuju kebahagiaan. The ugly duckling hanyalah angsa yang tersesat dalam eraman bebek. Dia memang mengalami masa sulit karena berbeda, tapi intinya dia memang terlahir dengan gen cantik. Sementara dirinya, dia sudah gagal sejak lahir. Dia sudah gagal ketika Tuhan menakdirkan hidupnya melalui seorang ibu yang tak beradab. Dia bukan angsa yang merasa tersiksa karena berbeda, dia adalah bebek yang salah besar karena merasa dirinya angsa. Lalu setelah ini apa? Membeli tambang dan mengakhiri hidup. Hei, apa gelang ini hasil melacur? Ini emas imitasi, kan? Gelang yang dia lupa berasal dari siapa itu sudah menemaninya puluhan tahun. Jeritnya ketika gelangnya diinjak adalah bentuk kesedihannya. Ada pecahan yang jatuh berurai. Sesuatu yang bukan dari angsanya. Cekrek, waktu seolah membeku saat suara jepretan kamera terdengar lantang. Sina dan Ratu menoleh. Bola matanya melebar melihat seorang lelaki tegap berhoodie mengacungkan dua benda yang membuat mereka terpana. "Hai ladies," kata lelaki itu tenang. "Pilih salah satu, ditembak mati atau video perundungan kalian aku upload ke media sosial." Ratu mendengus, "Jangan jadi sok pahlawan, kakekku pemilik lembaga pendidikan ini." Lelaki menyeringai lebar, tangannya luwes mengokang revolvernya. Bunyi gesekan peluru dengan besi revolver membuat Sina agak mundur ke belakang. Apakah seorang cucu pemilik lembaga pendidikan punya kelebihan tubuh anti peluru? Kedua bola mata berlens Ratu melebar. Siswi berseragam abu itu terlihat panik, namun keangkuhan yang sudah dia pelajari sejak kecil membuatnya bisa menarik seringaian mengejek. "Apakah menurutmu aku percaya pistol itu bukan mainan yang dijual di perempatan? Apa perlu aku uji coba pada kepala cantikmu itu?" Seru lelaki itu tajam. "Coba saja kalau..." Sina dan Ratu menjerit bersamaan. Kedua siswi itu berjongkok gemetaran dengan kedua kuping disumpal jemari. "Mau coba rasakan peluru pistol mainan yang dibeli di perempatan? Bangunlah!" Seru lelaki itu kasar. Krishnia makin meringkuk ke pojok. "Pergilah!" pintanya dengan suara bergetar. Selain kemejanya robek tepat di bagian bahu, kancingnya juga sudah lepas. Dia setengah telanjang. Dan bukan cuma itu saja yang membuatnya malu, tapi kondisi wajahnya yang penuh lebam bersama beberapa bekas injakan kaki membuatnya pasti terlihat menyedihkan. "Kenapa diam saja? Ku bilang bangun!" bentak lelaki itu marah. Krishnia menghapus air mata dari kedua pipinya. "Aku sama sekali tidak mengenalmu. Ku bilang bangun. Aku malu, bajuku sobek," raung Krishnia teredam isak tangis. "Aku pasti terlihat seperti pelacur." Hening, Krishnia beranikan diri mendongak. Lelaki berwajah tegas itu mendongak ke langit-langit. Tampak menahan diri untuk tak menghancurkan gudang di belakang gedung sekolah ini. Dia kenapa? Apa ada jenis manusia yang menyelamatkan korban perundungan seperti dirinya? "Pakailah!" desis lelaki itu ambigu. Krishnia kembali menoleh untuk mendapat penjelasan perintahnya,
dan dia menyesal mendongak karena setelahnya sebuah hoodie hitam yang beraroma pinus dilempar tepat ke wajahnya. Meski ingin menggerutu karena perlakuan aneh lelaki itu, Krishna tak urung memakai jaket tersebut. Jaketnya besar sekali, rok selututnya yang kotor kini tertutupi. Terima kasih, terima kasih. Dua kata itu adalah favorit Krishna hari ini. Selain penyelamat di kala perundungan, hoodie itu menutupi tubuhnya dan juga uluran tangan. Lelaki itu juga membawanya ke depan minimarket kemudian membelikannya banyak makanan. Mungkin wajahnya teramat menciri khaskan anak miskin yang kelaparan. Lelaki ini begitu perhatian dengan membelikannya susu, roti dan mie instan hangat. Sedang menyeruput susu rasa coklat, dahi Krishna mengernyit melihat lelaki itu mengulurkan tangan. Kemarikan tanganmu. Ini seperti deja vu, entahlah, Krishna sering mengalami hal seperti ini juga sebelumnya. Melakukan sesuatu yang terasa sudah dia lakukan sebelumnya. Cara lelaki itu menatapnya, mengulurkan tangannya dan meminta tangannya membuat dia terlempar ke masa silam. Entahlah masa silam yang mana. Apa? Kemarikan tanganmu. Berhubung tangan kanannya sedang memegang kotak susu, jadilah tangan kiri terulur. Memang tidak sopan, tapi perhatian lelaki itu yang menyorot gelang hancurnya membuat Krishna tak mempermasalahkan kesopanannya lagi. Kenapa? Gelangnya rusak? Kata lelaki itu pelan. Mereka merusaknya. Mencebik, Krishna mengedikan bahu pura-pura tak peduli. Gelang ini bukan apa-apa, rusak tidak masalah. Tapi kamu memakainya selama ini. Kening Krishna mengernyit. Kok bisa tahu? Saking jeleknya ya, kamu tidak ingat aku. Bahkan tanpa berpikir panjang, sekedar mengingat-ingat, Krishna menggeleng pasti. Aku tidak ingat punya teman. Coba lihat mataku, serius tidak ingat. Krishna mengangkat wajah, matanya menyipit. Aku serius tidak punya teman. Kamu mungkin salah orang. Menipiskan bibir, lelaki yang memiliki sepasang mata indah itu menarik lengan Krishna agak kasar dan menarik gelangnya. Ukuran gelangnya yang ngepas membuat penarikan paksa itu menimbulkan gesekan perih. Tapi sepertinya lelaki itu tak peduli. Lucu sekali kamu memakai pemberian orang selama hampir 10 tahun tapi tidak mengingat siapa pemberinya, ucap lelaki itu tajam. Sebentar, apa tadi katanya? Memutar gelang, tangan Krishna dipaksa merasakan tekstur tulisan di dalam gelangnya. Dia baru tahu di sana ada tulisannya. Baca, Krishna menyipit membaca tulisan kecil sederhana di sana. Ini tahun, ini yang ini, Arai, tanya Krishna memastikan. Ini tulisannya Arai, kan? Itu namaku, timpal lelaki itu menyorot Krishna dengan amat dalam. Ada banyak rasa berkecamuk dalam pikiran lelaki muda itu, rasa rindu, perasaan sedih, kecewa bahkan kemarahan. Bersambung. 279. Adonan brownies yang sedang Miranda aduk menggunakan mixer sudah kalis sepenuhnya. Siap dimasukkan ke dalam loyang. Satu wadah besar brownies ini sebenarnya merupakan makanan ketujuh yang Miranda buat selain kue nastar, kue putu ayu, semprit, cornflake cheese cookies, sampai almond sesame crispy cookies. Sudah 10 tahun berlalu semenjak Gradian membuatnya nyaman jadi ibu rumah tangga. Miranda pikir menjadi ibu rumah tangga yang hanya berkutat di rumah akan sangat membosankan, tapi ternyata dia jelas keliru, karena menjadi ibu rumah tangga otomatis memikul semua tanggung jawab di rumah. Satu hal yang dia senangi adalah membuat kue. Kakak yang ini, adik yang ini ya. Dede itu nggak mau ini jelek. Miranda menunduk ke meja kecil yang kini penuh tepung. Teresa, yang berumur 9 tahun sedang meminta adiknya membentuk kue-kue Play-Doh dengan cetakan kue sungguhan milik Miranda. Sebenarnya kalau diperhatikan, Teresa bukan meminta baik-baik namun terkesan memaksa. Ini bagus, warna pink, kakak yang biru. No, mau yang biru. Diem, kadang Miranda berpikir Tuhan sedang berbaik hati memberinya Teresa. Di usia 8 tahun, Arai sudah bisa diandalkan, sementara Teresa kebalikannya. Gadis manis itu masih sering ngompol di kasur dan sering menjerit keras kalau keinginannya tidak terlaksa. Satu hal yang paling menguras energi, Teresa tidak pernah akur dengan si bungsu. Kadang-kadang, Miranda merasa lelah lahir batin hanya untuk membuat dua bersaudara itu seirama. Desi, yang masih berusia 3 tahun jelas tidak paham betapa mulianya mengalah. Menipiskan bibir mungilnya, bocah lucu itu merebut alat pencetak kue dari tangan sang kakak. Ih, nggak boleh ambil-ambil, pekik Teresa memegang kuat benda favoritnya di dapur. Dia sedang membuat kue ala-ala dari Play-Doh seperti yang dilakukan maminya tempo hari,
diinterupsi oleh adik kecilnya jelas membuatnya kesal bukan main. Terlepas dari kekangan sang adik, Teresa lari ke lantai atas dengan kedua kaki meninggalkan bekas tepung. Waktunya hampir bersamaan, tatkala Miranda menghela napas dan Daisy menjerit lantang. Ini sudah terjadi ratusan kali, dan dia masih tak bisa mencari solusi membuat Teresa sedikit punya empati pada adiknya. "Ayo mami gendong," kata Miranda mengusap peluh di dahi. Dia tahu tangannya penuh tepung, pasti meninggalkan jejak di dahinya. "Mau cetak-cetak kue?" adu Daisy membersit hidung bangirnya. "Iya nanti kita beli aja yang baru, nanti kita ke pasar berdua beli apapun yang Daisy mau," kata Miranda sengaja menaikkan nada suaranya. Biar saja suaranya sampai ke atas, biar bocah keras kepala yang kelewat manja di sana tahu rasa. Miranda sudah hilang akal untuk mengatasi putri keduanya itu. Teresa begitu lain, bocah itu tidak sedewasa Array juga tidak sepenurut Daisy. "Reali, Isak Daisy, tentu saja," seru Miranda mengecup pipi putri bungsunya yang basah. Dia mengendus leher lembab Daisy, bal tepung dan coklat. "Tadi makan Kinder Joy berapa?" Daisy mengacungkan jari telunjuk. Miranda menyipit, membawa tubuh tambun Daisy di pinggang. Perempuan berapron itu mengecek kulkas. "Stok Kinder Joy di sana tinggal 2. Kakak makan 2, seru Daisy berbisik. Miranda menggigit bibir bawah, menutup kulkas agak kasar. Baru beberapa hari yang lalu Teresa rewel karena sakit gigi. Agar kejadian serupa tak terjadi pada Daisy, Miranda sengaja mengurangi jatah coklat dan permen kedua bocah itu. Tapi sepertinya bukan Teresa kalau tak membantah. Sadar jatah coklatnya hanya seminggu 1 buah, dia ambil punya adiknya. "Kok nangis?" Miranda menoleh, antusiasme dalam bola matanya langsung menyala melihat sang suami yang baru datang. "Kok udah pulang? Ini masih jam 1 kan?" Geraldian tidak menjawab terlebih dahulu namun melakukan rutinitas sehari-hari mereka ketika pulang, mencium kening Miranda dan kening Daisy. Daisy langsung mengulurkan tangan dengan isak tangis kecil. Sebuah tanda bocah itu ingin mengadu. "Pekerjaan sedang longgar, tidak ada yang perlu dikhawatirkan," jawab Geraldian merapikan rambut Daisy yang lepek terkena keringat. "Kok nangis?" Daisy mencebik, melanjutkan tangisan. Semenjak punya Teresa, Miranda paham pola tangisan itu. Balita perempuan seperti itu memang suka tiba-tiba melanjutkan tangis yang terjeda hanya untuk mengadu, agak mendramatisir suatu hal. Ini pengalaman baru bagi Miranda, karena Array jelas tak begitu. "Biasa, Teresa tidak mau membagi mainan," jawab Miranda menuang adonan ke dalam loyang kotak. Meski badan lelah luar biasa disuguhi kekeras kepalaan Teresa, dia tetap harus menyelesaikan browniesnya. "Loh, bukannya mereka punya mainan yang sama?" Memasukkan satu loyang ke dalam oven, Miranda menjawab lelah. "Mereka meributkan alat pencetak kue. Daisy mau biru, tapi kakak nggak bagi," seru Daisy mengerjap polos. Satu bulir air mata jatuh. Geraldian mendekap bocah gembul itu dan menggoyang-goyangkannya di pelukan. "Daisy kan pinter, biasanya suka ngalah," kata Geraldian mencubit pipi putri bungsunya. "Kamu tahu nggak sih, Teresa keras kepala itu karena dimanjain terus?" tanya Miranda tiba-tiba. Suara loyang dihempaskan kasar membuat Geraldian mengernyit bingung. "Bukan Daisy yang harus ngalah tapi Teresa, dia kakaknya. Aku pikir urusan siapa yang mengalah itu bukan ditentukan sama ukuran usia." Timpal Geraldian menarik Daisy agar duduk di kursi. "Ya kan, Daisy?" Miranda dan Geraldian saling berpandangan mendengar jeritan keras dari lantai atas. "Terus aja begitu, dia yang salah dia yang nangis," gerutu Miranda sudah hafal kebiasaan putri keduanya. Kalau ribut dengan Daisy pun, yang meraung-raung pasti Teresa. Geraldian dengar gerutuan istrinya, namun dengan keracunan yang coba dia buat, sebisa mungkin jangan menimpali kalau tak ingin kena semprot. Menyimpan Daisy di lengan kirinya, Geraldian berucap riang. "Kita main sama kakak yuk di atas." Daisy yang polos cuma mengangguk antusias. Selepas ayah anak itu pergi ke lantai atas, tidak tahu kenapa Miranda ingin menangis sepuasnya. Jujur, dia tidak tahu lagi harus menghadapi Teresa bagaimana. "Kemarikan ponselmu," kata Array datar. Tangan kanannya terulur meminta benda yang dia sebutkan. Ucapannya sudah jelas, pun dengan tangannya namun respons gadis di depannya hanya melongo. Tanpa meminta persetujuan, Array cabut benda yang dia inginkan dari saku rok abu-abu Krisnia. "Hei, itu tidak sopan. Jadul sekali," komentar Array menatap ponsel Krisnia dengan prihatin. Krisnia merasa terhina namun komentar itu tentu saja tak mengada-ngada.
Dia juga sadar ponselnya amat terbelakang. Tidak pernah menggunakan fitur video call dong. Pikir saja sendiri, timpal Krisnia pedas. Pacarmu pasti mengeluh. Krisnia mendelik. Aku tidak punya pacar. Oh ya, aku tidak peduli pendapatmu, kata Krisnia mengedek. Baguslah. Bagus apanya? Bagus, kalau kamu tidak punya pacar, jawab Arai lugas. Krisnia mendelik tak senang. Aku memang jelek tapi tidak punya pacar tidak membuatku tak pantas bahagia. Kamu tidak jelek, sela Arai cepat. Tatapannya tajam ketika menambahkan, berhenti mempercayai kata-kata orang lain, mereka cuma iri. Nah kalau begini aku baru percaya kamu bocah pendek yang membelikanku pizza waktu itu, seru Krisnia tersenyum rona. Kini giliran Arai yang mendelik. Begini-begini aku lulus dengan cepat dibanding teman-temanku. Lulus SMA, seingat Krisnia, usia mereka hanya terpaut beberapa bulan. Pengakuan itu membuat Krisnia menghitung dalam hati. Lelaki remaja yang punya rambut agak ikal ini pasti masuk akselerasi. Perguruan tinggi, jawab Arai mematahkan dugaan Krisnia. What? Pekik Krisnia melotot. Kagum, kan? Tanya Arai menarik sedikit sudut bibirnya. Tidak, biasa saja, aku cuma kaget karena dugaanku meleset, timpal Krisnia cepat. Arai mengangguk-angguk, tampak malu karena sempat mengira Krisnia kagum pada prestasi akademiknya. Gadis ini memang lain. Mau aku apakan musuh-musuhmu itu? Siapa? Tanya Krisnia bingung. Dua iblis tadi. Oh, seru Krisnia paham. Dua iblis yang Arai maksud adalah Ratu dan Sina. Tidak perlu melakukan apapun, mereka cukup berkuasa di sekolah. Macam-macam dengan mereka malah membuatku susah nantinya. Serius? Krisnia melirik Arai bingung. Memangnya kalau aku minta mereka bertekuk lutut di kakiku, kamu bakalan mengabulkannya? Krisnia cuma bercanda, dia pikir Arai tidak kuasa sebesar itu untuk memberi Ratu yang notabene anak orang kaya pelajaran. Bahkan kalau kamu memintaku membawa mayat mereka, akan aku lakukan. Krisnia mengerjap, ingin mempercayai apa yang Arai ucapkan cuma sebatas guyonan garing. Tapi keseriusan yang memancar membuatnya merinding. Aku anggap itu bercandaan, seru Krisnia terkekeh kaku. Aku serius. Hahaha, itu lucu sekali. Dalam waktu 24 jam, Krisnia akan dibuat terperangah melihat Ratu dan Sina bersimpuh di depan kontrakan lusuhnya. Kedua gadis yang terbiasa berjalan ponga itu meluruh di lantai lusuh dengan kedua pipi bersimbah air mata. Kak, kalian kenapa ada di sini? Aku minta maaf Kris, aku mohon maafkan aku. Tolong hapus videoku dari akun media sosialku. Raung Ratu membuat Krisnia tak nyaman. Dia takut teriakan Ratu mengganggu tetangga-tetangganya. Aku tidak mengerti, kata Krital berontak melepaskan cekalan Sina di lututnya. Akun Instagram kami dihack, seseorang itu menyebarkan video buruk kami di sana. Lah kok datangnya kepadaku? Bukan jawaban yang Krisnia dapatkan, melainkan tangisan dua tersangka perundungan terhadap dirinya. Memutar otak, sampailah pemahaman di ruang pikirannya. Percakapannya dengan Arai di depan minimarket merangsek datang. Memangnya kalau aku minta mereka bertekuk lutut di kakiku, kamu bakalan mengabulkannya? Bahkan kalau kamu memintaku membawa mayat mereka, akan aku lakukan. Arai kah? Bersambung. 280. Krisnia sungkan untuk mempertanyakan perihal pembajakan di akun Instagram Sina dan Ratu pada Arai. Nomor lelaki itu yang disimpan Arai sendiri hanya dia pelototi dalam diam semalaman. Dia pikir, memang kebetulan akun Ratu dan Sina dibajak, karena mereka tengah bertikai. Kedua gadis itu mengira dirinya lah pelakunya. Krisnia tidak terlalu mengenal Arai, jadi alih-alih menghubungi nomornya dia malah menghapus nomor tersebut. Clear, kan? Di depan gerbang, bersandar di bumper mobil, lelaki yang sudah dia coba lupakan melambai padanya. Krisnia melirik kanan-kiri, dia takut beberapa temannya yang memadati gerbang untuk pulang mengira dia menjual diri. Sekolah sebagus ini hanya memiliki segelintir murid miskin yang beruntung mendapat beasiswa, dia termasuk demikian dan ada lelaki membawa mobil seharga belasan miliar jelas akan menimbulkan persepsi negatif. Kamu memanggilku? Tanya Krisnia mencangklong tas punggung. Arai mendelik, memangnya aku memanggil siapa lagi? Entah kenapa Krisnia mulai jengah. Ada apa sih anak orang kaya ini tiba-tiba hadir di hidupnya? Arai menjelaskan kemarin kalau mereka pernah jadi sahabat di usia 8 tahun, saat Krisnia mengikuti sang ibu bekerja di luar negeri. Tapi, kan itu sudah lama. Kamu ada urusan apa sih sama aku? Serius deh,
Aku nggak mau GR atau apa ya, tapi sikapmu itu membuatku curiga tahu. Kenapa curiga? Ya karena kita berbeda. Aku tidak lihat ada perbedaan di antara kita, timpal Array tenang. Aku manusia, kamu manusia. Bukan begitu, maksudku aku bukan siapa-siapa. Aku hidup sebatang kara hanya mengandalkan belas kasihan orang tua angkatku yang miskin, dan... Dan kamu, ya you know what I mean. Array berbalik memunggungi Krisnia. Cowok berkaos berkerah itu memutari mobil membuka pintu penumpang. Ayo naik, aku tidak punya banyak waktu, aku disuruh ibuku menjemput tanteku. And then, kaitannya dengan Krisnia apa? And then kamu harus cepat masuk karena tanteku sangat barbar. Array, maksudku, hei jangan menarikku. Tasku berat tahu. Ya iya makanya jangan terus berdiri terus, bahumu bisa patah terus menerima beban berat seperti ini. Halo, Kak Mir, kok jemputannya belum datang? Kakak ipar di seberang menjawab heran. Tapi anak itu belum muncul-muncul dari tadi, serunya agak menggerutu. Sudah hampir 1 jam mereka menunggu jemputan yang tak kunjung datang. Gimana? Tanya suara bariton di sebelah kupingnya. Perempuan itu, Naira, menatap garang suaminya. Ada satu rahasia yang harusnya suaminya ketahui tentang dirinya. Naira sangat benci dikejutkan dengan suara apapun kalau sedang kesal. Hormon adrenalin di dalam tubuhnya bisa sangat kejam. Kata Miranda Array sudah jalan dari tadi, bocah itu memang selalu membuatku kesal, seru Naira menggebu-gebu. Naira mencebik kesal. Dunia ini memang tidak adil ya, aku yang mengandung 9 bulan, menyusuinya sampai sekarang tapi dia lebih nyaman tidur di pelukanmu. Alan terkekeh geli. Kepalanya maju mengecup pucuk kepala sang istri. Dia juga sayang kamu kok. Kamu jelas punya ikatan batin dengannya. Kalian pernah berbagi nutrisi sama-sama. Ala bullshit, gerutu Naira bersedekap. Dia nggak rewel tuh aku tinggal belanja seharian. Dia nyari kamu kalau lapar. Ya iyalah satu-satunya kelebihanku dibanding kamu kan cuma ASI, semprot Naira berdeham. Tin, datang juga bocah itu. Gerutu Miranda melihat Array langsung mengenalinya dari padatnya orang-orang yang mendesak Bandara Soekarno-Hatta. Bertahun-tahun hidup sebagai warga asing di Singapura, tak membuat Array lupa tradisi sendiri. Dikecupnya tangan sang tante lalu beralih mengecup tangan Alan. Terakhir, dia menyebutnya bonus. Array mencubit pipi tembam sepupunya yang masih balita. Terakhir video call, Aldene nggak sebesar ini deh, komentar Array tersenyum kecil. Ya iyalah dia akan dikasih makan. Jawab sarkasme itu jelas berasal dari mulut ceriwis Naira. Kesiapnya muncul saat dia membuka pintu di samping penumpang terdapat gadis berseragam putih abu duduk tenang. Gadis di kucir kuda itu tersenyum sungkan, terlihat canggung. Alan coba lihat sini, Array bawa cewek. Alan mendekati sang istri, melihat gadis berwajah tirus duduk kikuk dijadikan perhatian. Wah siapa ini? Tanya Alan menarik sudut bibirnya. Sadar diri tak ada alasan bersembunyi, Krisnia beranikan diri keluar dari mobil kemudian mengulurkan tangan hendak salim. Kenalin tante, om, aku Krisnia, temennya Array. Kirain temen Array tua-tua semua, timpal Naira seolah ucapannya wajar didengar Krisnia. Ha, apa tante, Array itu? Nah karena semua koper dah masuk bagasi, yuk kita pergi, seru Array tiba-tiba menyela. Naira melirik koper di kakinya, sudah tidak ada ternyata. Kapan Array mengangkutnya ke bagasi? Di dalam mobil, Naira tiba-tiba berseru kencang, terlalu bersemangat dan kencang sampai membuat putri semata wayangnya menjerit karena terkejut. White, ini Krisnia yang dulu di Singapura, kan? Krisnia rasanya ingin menghilang. Mereka datang, kata Miranda menurunkan Desi dari gendongan. Tangannya mendorong Geraldian agar membukakan pintu dan menyambut tamunya dari luar. Siapa yang datang? Tanya Teresa mengusap ingus dengan ujung kaosnya. Ingus itu hanya penambah, karena sudah ada noda coklat, tumpahan susu UHT, dan coret vertikal pulpen di sana. Tante Nai, ikut mami ke atas yuk, kita ganti baju dulu. Aku abis mandi sama bibi 2 jam lalu, seru Teresa protes. Menyebut salah satu suster panggilan yang sudah mengurus Teresa sejak usia bocah itu 1 tahun. Saat Miranda angkat tangan dengan segala tingkah Teresa yang di luar akal. Itu coba lihat kaosnya. Nggak malu nanti Aldene lihat. Aku udah siapin mainan buat Aldene, seru Teresa di luar konteks. Tahu bahwa putri keduanya bakal menceritakan segala hal dalam pembicaraan kalau terus diladeni, Miranda memilih cara biasa. Menarik lengan Teresa naik ke lantai atas.
Aku nggak mau mandi lagi, pekik Teresa panik. Cuma cuci muka sama sikat gigi, nanti giginya sakit kalau abis makan coklat nggak digosok, kata Miranda mencoba sabar. Mami suka nyalain shower, protes Teresa. Kalau Teresa sedang di mode serba malas dan nggak mau mandi, satu-satunya cara memang mengelabuinya dengan mengatakan cuma gosok gigi, lalu waktu masuk kamar mandi tinggal nyalain shower dan memaksa bocah itu mandi. Tidak peduli bahkan dengan jeritan dan amukan Teresa. Nggak ada waktu, Aldene udah sampai. Desi nggak ganti baju tuh. Ya kan karena Desi nggak kotor bajunya. Desi nggak pilek kayak aku, seru Teresa manja. Mendadak menggosok hidung agar maminya ini simpati. Ya iyalah, Desi kan dengerin mami buat nggak makan es krim. Es krim kan kesukaan aku. Iya, sayang, iya, nggak usah banyak bicara, mami pusing dengernya. Sekarang nurut ya, ganti baju oke. Abang semalam marah-marahin aku. Terus, papi biasanya marahin balik. Teresa pikir, dengan mengadu pada sang mami, maka maminya ini akan mengerti kemelut pada hatinya perihal perlakuan sang kakak. Padahal sejak semalam dirinya dan Arai sudah bicara banyak, salah satu topik yang dibicarakan Arai mengenai Teresa. Katanya Teresa mengotak-atik kamar Arai, bahkan mencoret-coret buku miliknya. Sudah menegur baik-baik, Teresa malah melempar Gundam kesayangan Arai ke lantai, ya pastilah Arai kesal bukan main. Abang Arai marah-marah karena Kak Tere lempar mainannya, kalau Barbie ungu Kak Tere sama pasangannya ada yang lempar, Kak Tere marah juga enggak. Tapi abang sampai bentak-bentak, masukin kakinya ke sini, sayang. Perintah Miranda meminta kaki kanan Teresa masuk ke lubang celana jeans. Abang salah, Kak Tere juga salah. Nanti kita maaf-maafan ya. Abang lebih sayang Desi dibanding aku. Kata siapa? Abang sayang semuanya kok. Abang gak pernah marahin Desi. Karena Desi nurut. Hua, Miranda menghela napas, sudah tak aneh dengan perubahan mood putri keduanya. Kok malah nangis? Mami juga gak sayang aku. Ah, sudahlah. Bingung juga dia menghadapi putri keduanya ini. Nggak kangen Aldini. Yuk turun yuk. Mami gendong. Nggak mau, nggak ada sayang sama aku. Bersambung, 281. Sejauh apapun elang terbang mengembara, jika waktunya tiba dia tetap akan pulang ke sarang. Pulang, satu kata itu jadi terasa aneh di lidahnya semenjak potret keluarga nyata yang berbentuk 3D, yang bisa bicara, yang memberinya perhatian dan bukan harapan coba Arai perkenalkan padanya. Ibunya Arai, Tante Miranda amat menawan di usianya yang tidak muda. Perempuan itu berulang kali menawarinya berganti pakaian, dan berulang kali pula Krisnia menolak karena sungkan. Lalu ada Om Geraldian, lelaki yang langsung Krisnia yakini sebagai ayah kandung Arai saking miripnya wajah mereka. Geraldian cukup kaku dan tegas, tapi bakalan berubah 360 derajat ketika bercengkerama dengan putri-putrinya. Oh iya, ternyata Arai juga punya dua adik menggemaskan. Krisnia sudah berkenalan tadi, ada Teresa dan Desi. Teresa memiliki struktur wajah mirip Miranda dengan hidung bangirnya, paling cantik, paling menggemaskan namun paling manja. Kebalikannya, seolah melengkapi, Desi malah pendiam dan sangat penurut. Krisnia, kok diam aja? Ayo kuenya dimakan, itu buatan maminya Arai loh, dia jago bikin kue-kue gitu. Hehe, iya, Tante, timpal Krisnia mengangguk kaku. Astaga, itu kakinya jangan begitu. Laki-laki tegap yang di bandara memperkenalkan diri sebagai suami tantenya Arai, datang dengan bayi rewel di gendongannya. Apa sih, sok sopan? Seru Naira mendelik pada suaminya. Susah banget ngingetin kamu. Alan menoyor kepala istrinya. Krisnia yang duduk tak berkedip menonton perdebatan manis suami istri itu tak kuasa menunduk menyembunyikan rona merah. Di bandara tadi, dia sempat mengira Naira ini tipe perempuan kasar yang tidak ramah pada pendatang baru, pada suaminya saja begitu apalagi sama Krisnia. Namun setelah masuk ke rumah mewah Arai dan bercengkrama lebih jauh dengan keluarga ini, Naira ternyata sangat baik. Maaf lama, kata Arai baru datang dengan pakaian yang berbeda. Kaos hitam polos dengan celana pendek selutut membuat lelaki itu tampak seperti remaja pada umumnya. Nggak apa-apa, timpal Krisnia kikuk. Lalu dia teringat ibu kontrakan yang sudah dianggap serupa keluarga tidak tahu dia ada di rumah Arai. Sungkan menyatakannya secara verbal, Krisnia melirik Arai penuh arti. Semoga lelaki itu mengerti. Arai menaikkan kedua alisnya kebingungan. Kak Geral,
kayaknya kamu bakalan punya cucu deh dalam beberapa tahun lagi. Arrai memutus kontak mata mereka demi menyorot tantenya tajam. Apa sih? Uhuy, Arraiku yang manis sekarang udah dewasa ya. Krisnia menunduk malu. Arrai melihatnya lantas berkomentar. Diamlah, kamu membuat Krisnia tak nyaman. Heh, begini-begini aku ini tantemu ya, yang sopan jadi keponakan itu. Tante barbar sih iya. Arrai. Krisnia memekik dengan bola mata melotot besar melihat Naira meloncat ke atas tubuh Arrai. Arrai melipat kepalanya dengan kedua lengan, berusaha menghindari pukulan tantenya tepat di kepala. Astaga, Nay, seru Alan lantang. Naira menggeram. Bocah ini memang tidak pernah berubah. Dan kamu juga tidak pernah berubah, seru Arrai merapikan kaosnya yang tersingkap. Dia hampir saja kelepasan membalas pukulan Naira. Beruntung tidak jadi sebab dia ingat ada seseorang yang coba dia bahagiakan di sini. Melirik Krisnia yang kebetulan juga tengah melihatnya, Arrai ukir senyum malu karena sudah bertingkah kekanakan dengan Naira. Krisnia mencicit lemah. Bisa antar aku pulang? Pulang? Siapa yang mau pulang? Petik Miranda yang baru turun dari lantai 2, ada Teresa di belakangnya, mengekori Miranda. Arrai menunjuk Krisnia, gadis itu langsung melayangkan cubitan di lengan Arrai. No, tidak ada yang boleh pulang. Kita bakalan makan-makan sekarang, tante lagi nunggu masakan kita matang dulu. Ini sudah terlalu sore, Krisnia nggak biasa pulang malam tan. Kalau begitu kamu nginep di sini. Ketika arsitek yang dipesan Geraldian memberikan maket rumah lantai 3 dengan halaman luas, satu hal yang dia pikir setelah mengangguk memberi persetujuan adalah, bayangan dia bercengkrama dengan keluarga besar di atas karpet yang digelar di halaman rumahnya. Geraldian ingin punya banyak anak agar rumah besarnya kian ramai, namun dia menahan keinginannya saat melihat Miranda cukup kelelahan mengurus Teresa yang super manja. Tapi takdir memang tidak pernah berkompromi, tiba-tiba Miranda hamil tanpa perencanaan dan lahirlah bayi menggemaskan yang dia beri nama Cassiopeia. Nama unik yang merupakan nama rasi bintang. Desi memang datang tanpa perencanaan, sempat membuat Miranda menangis berhari-hari karena takut membuat Teresa yang manja tidak menerima kehadiran adiknya. Namun serupa harapan mereka yang terwujud dalam doa, Desi begitu terang benderang dan amat meneduhkan serupa bintang. Aldene mau mimi cucu, panggil mami dulu coba, mami, ayo panggil mami. Aldene yang sudah rewel karena waktunya minum ASI sontak menjerit kesal karena sang ibu malah memberinya calenge. Meski dengan menggerutu, Naira tetap meraih putri semata wayangnya dalam gendongan dan membuka kancing atasnya untuk memberi Aldene ASI. Waktu Naira dinyatakan bisa berjalan lagi, hal pertama yang Naira dan Alan lakukan sebagai rasa syukur adalah menggelar pernikahan. Mereka menikah hampir 7 tahun yang lalu, tapi usia Aldene bahkan baru menjelang 20 bulan tahun ini. Ini juga lumayan mengharukan memang, Alan yang keras namun lembut terhadap Naira mampu membuat adik perempuan Geraldian tersebut mau punya anak. Padahal melihat Teresa mengompol saja Naira sudah lari kocar-kacir karena bau katanya, namun sekarang Naira amat meributkan kelengketan Aldene pada Alan. Mau percaya atau tidak, Naira pernah hampir menggugurkan Aldene saat dia mendapati 2 garis merah di tespek hanya karena dia stres memikirkan akan ada bayi meresahkan di hidupnya. Namun sekali lagi, Alan berhasil melunturkan sifat keras kepala Naira. Aku pernah cobain ASI, rasanya nggak enak, komentar Teresa menonton bibir merah muda Aldene mencecap-cecap ASI dengan antusias. ASI, tanya Naira mengernyit. Waktu Desi masih minum ASI, Teresa nggak mau pengen nyobain susu adiknya. Dikasih Desi buat dicobain, Teresa malah muntah, jawab Geraldian menarik Desi yang datang tergopoh dengan mata berkedip ngantuk agar duduk di pangkuannya. Seperti mau Miranda, mereka kini duduk menggelagar karpet di halaman rumah. Sudah pukul 7 malam, aroma bunga lavender yang menguar dari lilin aromaterapi dipercaya mampu mengusir nyamuk. Rasanya nggak enak, papi, bela Teresa. Kan mami udah bilang bukan minuman buat kakak, kenapa maksa? Soalnya Desi kayak enak, seru Teresa. Sadar sejak tadi ada banyak mata memperhatikan, Aldene melepas sumber ASI dan begitu saja menarik hidung Teresa. Au, aduh, maaf Kak Tere, adik nggak sengaja, timpal Naira menarik Aldene menjauh. Miranda sudah memperingati kalau Teresa itu lumayan galak. Desi sering babak belur karena ulahnya. Membayangkan wajah mulus Aldene harus menerima cakaran membuat Naira bergidik ngeri. Geraldian menarik ujung gaun putri keduanya. Aldene gemes sama hidung mancung kakak makanya pengen nyubit. Tapi sakit,
Iya kan Aldene dah minta maaf tadi. Cemberut, Teresa menepis cekalan sang ayah di gaun dan berderap menuju rumah. Pasti mencari Miranda dan mengadu. Benar saja, beberapa menit kemudian istrinya yang kerepotan membawa wadah berisi daging yang sudah direndam bumbu tuk dipanggang sedang diekori Teresa. Desi sudah meringkuk lelap di pelukannya, Geraldian tentu tak bisa membantu. Lagi pula ada Arai di depan pemanggangan bersama Krisnia dan Alan, seharusnya di antara mereka bertiga ada yang bisa menenangkan Teresa. Tadi Aldene nakal cubit-cubit hidung aku. Loh, Aldene cubit? Tanya Alan memastikan pendengarannya tak salah. Makanya kakak jangan nakal kalau nggak mau dicubit, seru Miranda menggerutu sambil menilai cara kerja Arai memanggang daging. Miranda bahkan menjawabnya sambil lalu. Dia sudah jengah serius, dalam 2 jam terakhir sudah ada 5 kali Teresa mendatanginya hanya untuk mengadu. Aku nggak nakal, seru Teresa. Mukanya memerah. Awas jangan deket-deket, pemanggangannya panas. Bentak Arai mendorong bahu adiknya agar mundur. Kemarahannya wajar. Membayangkan lengan mulus adiknya terbakar api jelas membuatnya panik. Nggak ada yang sayang aku, jerit Teresa mencebik. Gimana kalau kita potong sosis? Tanpa diduga, Krisnia yang sejak tadi cuma diam dan hanya mengobrol kalau berdua dengan Ararf menyumbang pembicaraan. Nggak mau, bentak Teresa mendesis. Yang sopan sama kakaknya. Komentar Arai tak senang dengan sifat keras adiknya pada Krisnia. Sosisnya bisa dibentuk kayak tambang loh. Krisnia tidak putus asa membujuk. Teresa melirik Arai, kakak sulungnya itu sedang memberinya tatapan maut. Dibentuk bunga juga bisa, tambah Krisnia lagi. Bunga? Tanya Teresa agak sangsi. Dulu mami kan pernah bikinin nasi goreng yang sisinya dibentuk bunga. Kak Krisnia katanya bisa ajarin kamu bikin, timpal Miranda mengelus rambut panjang putrinya. Penawarannya cuma kali ini aja loh, nggak tiap hari Kak Krisnia kesini. Mau, seru Teresa lantang. Krisnia mengulurkan tangan, yuk. Memperhatikan Teresa yang duduk di karpet bersama Krisnia, mau tak mau Arai menarik sudut bibirnya sedikit. Miranda yang tak sengaja melihatnya menyenggol bahu sang putra. Anak cewek itu nggak kamu ancamkan sampai mau sama kamu begitu. Enggak lah, jawab Arai jumawa. Dia yang pernah dibawa jenguk Naira dulu, bukan? Tanya Alan. Arai mengangguk canggung. Oh jadi dia yang pernah Geraldian bilang. Seru Miranda mengangguk-angguk. Dia bukan alasan kamu mau pulang ke sini, kan Rai? Arai sudah lulus sarjana tahun lalu tapi memilih tinggal di Singapura sendirian. Aneh rasanya mendengar Arai mau menatap di rumah tanpa berniat pergi kemana-mana lagi. Ya enggak lah. Dia masih kecil, Rai. Sambung Alan. Lah terus kenapa? Sembur Arai tak paham. Kamu terus menatapnya dari tadi. Tatapanmu seolah ingin mengarunginya ke penghulu. Astaga. Tidaklah, Miranda dan Alan berbagi tawa. Secara otomatis, Naira dan Geraldian datang untuk urusan yang berbeda. Geraldian yang hendak membawa Desi ke atas tertarik mendekat, sedang Naira sendiri memang bertujuan memberikan Aldene pada suaminya. Kenapa ketawa-ketawa nih? Seru Naira ingin tahu. Lan, Aldene rewel mau sama bapaknya. Arai mau nikah muda, jawab Miranda tersenyum. Arai menggaruk tengkuknya. Astaga, bukan itu. Krisnia cantik dan baik, timpal Geraldian. Tapi tolong ya Rai, jangan punya anak dulu kalau mau nikah muda. Ayah sudah kewalahan sama Teresa dan Desi. Diamlah, Krisnia akan tidak nyaman mendengar pembicaraan ini. Keponakanku sayang, sini cubit suku. Kok sweet banget sih sampai mikirin perasaan Krisnia. Geraldian merangkul Miranda masih dengan Desi di gendongan, diam-diam, tanpa terlihat siapapun dia labuhan kecupan di pucuk kepala sang istri. Terima kasih, bisiknya. Miranda menoleh bingung. For what? Karena kehadiranmu membuat semua kebahagiaan ini tercipta. Tanpa Miranda, Geraldian mungkin hanya akan berakhir menjadi robot yang terus dikendalikan Rasongko. Hubungannya dengan Rasongko memang membaik dengan lahirnya Teresa. Teresa jelas manja karena ulah Rasongko yang memberikannya segala hal yang anak itu minta. Tapi dengan Miranda, semua terjalnya hidup. Semua paku-paku tajam di jalan yang dia lewati memberinya arti, bahwa sejatinya sebuah luka hidup itu selalu membawa manfaat besar bagi manusia. Sebuah perjuangan selalu menemukan titik terang. I love you, Mir. Kamu kenapa sih? Demam ya, aneh banget malam ini, seru Miranda terkekeh. Tamat, lanjut ekstra yo. 282. Cinta sejati akan menuntunmu pada keberanian.
Babies are always more trouble than you thought, and more wonderful. Tidak perlu ada tambahan, and more wonderful, baginya semua bayi memang bermasalah. Dia tidak benci bayi, juga tak apatis pada kebahagiaan yang bisa dihasilkan bayi mungil. Semenjak Rivena melahirkan bayi mungil sebanyak 2 biji, Naira tidak bisa membayangkan rahimnya bakalan meregang dengan ukuran sempurna untuk menopang 2 kehidupan bayi dengan rata-rata 3 kg. Membayangkannya saja sudah membuat Naira bergidik. Ini serius. Waktu terapinya di Jerman membuahkan hasil, Alan memberinya hadiah makan malam romantis. Sehabis memakan Valser HC, makanan daging kesukaan Naira, dia berlanjut memakan damnodel sebagai dessert. Dia sedang mencecap-cecap rasa asam yang bercampur dengan manisnya vanila kental saat sesuatu yang keras dan dingin meraba lidahnya. Agak terkejut, Naira julurkan lidah dan melihat cincin mungil berhias berlian menatapnya takjub. Astaga, dilamar dengan cara mainstream seperti ini tidak ada dalam kamus seorang mantan pembunuh bayaran sepertinya. Dengan bingung dia angkat kepala dan menatap sang pelaku. Serius ini, begitu kiranya kalau tatap bisa diterjemahkan secara verbal. Hampir 1 tahun ditemani Alan untuk menjalani pengobatan, dia memang tahu kalau Alan punya kepribadian yang lebih lembut dari dirinya. Tapi serius deh, ini terlalu cheesy. Ini nggak terlalu cepat, kan? Bukannya berjongkok dan mengucapkan kata sakti lamaran, yeah, like will you marry me, lelaki yang memakai setelan rapi ini malah bertanya ambigu. Aku pikir kamu nyaman dengan hubungan kita sekarang, timpal Naira berdeham. Restoran bintang 5 ini entah kenapa mendadak pengap. Menyibak rambut pinknya, Naira menatap lilin aromaterapi ketika melanjutkan. Kamu tahu aku nggak mau nikah. Alan membuka mulutnya tanpa sepatah kata keluar. Mereka sudah tinggal satu atap semenjak Naira keluar dari rumah sakit. Seharusnya Alan tak perlu sekaget itu mendengar prinsip hidupnya. Tapi hubungan kita, aku nggak keberatan menjalani hidup dengan kamu, tanpa ikatan apapun. Mereka hidup seatap, bercinta, saling memberi perhatian dan kadang-kadang berbagi masalah hidup. Naira pikir, hidupnya dan Alan sudah cukup begitu. Lagi pula mereka hidup di Jerman, bukan di Indonesia. Tidak akan ada ibu-ibu berkumpul di gerobak sayur yang menghujat mereka di Jerman. Alan mendorong piring berisi kasekuchen. Kue menakjubkan itu baru dilahap seperempat. Alan tampak frustasi, beberapa kali menjambak rambut dan terus menghela nafas serupa manusia kena asma. Kenapa sih? Apa Naira salah? Cepat makan desertnya lalu setelah itu kita pulang. Kata Alan dingin. Perubahan mood Alan berakibat fatal pula pada kondisi mood Naira. Kamu kenapa sih? Perasaan kita biasa-biasa aja, kenapa sekarang minta hubungan? Please. Ya Alan, kalau kamu maksa-maksa hubungan gini mending kita pisah aja. Naira, bentak Alan. Why? Aku belasan tahun hidup bebas di jalanan. Membayangkan seorang suami mengekangmu tidak ada dalam kamus hidupku. Apa aku mengekangmu? Desis Alan menggeram. Tidak, tapi akan kalau cincin ini sudah masuk ke jari manisku. Mereka bertengkar, Alan tak pulang ke apartemen mereka selama 5 hari full, dan tahu-tahu 2 minggu kemudian mereka berbaikan dan memutuskan menikah. Ya, sekuat itu memang rasa sakit kehilangan Alan sampai membuat Naira rela melunturkan satu prinsip hidupnya dengan menikah. Menikah. 2 cincin yang saling mengikat dan buku nikah atas nama mereka berdua. Tapi Naira memang pada dasarnya bukan perempuan normal. Berbaring di cumbu sang suami di malam pertama mereka menjadi sepasang suami istri, Naira malah membuat Alan membeku dengan satu syarat. Aku nggak mau punya anak. Pernikahan ini nggak boleh ngehasilin anak. Why? Babies are always more trouble than you thought, and more wonderful. Naira mengutip salah satu quotes yang pernah dia dengar. Melirik Alan yang tampak tak berselera melanjutkan percintaan, Naira menambahkan, aku nggak benci bayi, Teresia masih menjadi bayi favoritku, tapi membayangkan akan ada janin yang membesar di dalam tubuhku, meminta kehidupan pada asiku dan bergantung padaku, rasanya menakutkan. Aku bukan perempuan baik, musuhku bahkan lebih banyak dibanding jumlah pori-pori kulitku. Kamu nggak bakal sendiri, timpal Alan lirih, kita bakal menghadapinya berdua. Naira menyipit. Apa kamu mau punya anak? Siapa yang nggak mau? Maaf, seharusnya kita membicarakan hal ini sebelum nikah. Jadi perbedaan prinsip ini tidak ada. Kita belum terlambat untuk melakukan pembatalan pernikahan. Kamu ngomong apa sih? Bentak Alan lantang. Aku nggak mau punya anak sementara kamu mau. Maka pilihannya ya pisah. Seru Naira tersulut emosi.
Kamu nggak bisa maksa aku buat ngelahirin anak kamu. Astaga Nay, kamu secapek ini ya nyiapin hari pernikahan kita. Lebih baik kamu tidur. Aku tidur di luar, kata Alan dingin. Aku akan tetap pada pendirianku, Alan. Kalau kamu mau anak maka pilihannya satu, ceraikan aku dan cari perempuan lain. Brak, Alan membanting pintu tepat di muka Naira. Naira menjerit dan melempar kaos Alan yang tadi sempat dia buka tepat ke daun pintu. Sialan memang. Lalu bagaimana kelanjutannya? Alan Saputra tetap menduduki posisi manusia paling sabar sedunia. Pertengkaran mereka meributkan soal anak hanya terjadi sekali dan tidak pernah diungkit. Mereka hidup bahagia satu sama lain tanpa mengharapkan kehadiran bayi di antara mereka. Namun, seringkali membuat Alan sakit hati karena membayangkan sebegitu tidak inginnya Naira mengandung anaknya. Lalu, hari ini datang. Alat tes kehamilan yang tidak pernah Naira bayangkan akan dia gunakan sudah teronggok menyedihkan pasca dia lempar sekuat tenaga. 2 garis merah, tepat di tahun 6 pernikahannya. 2 garis merah itu adalah pemantik jeritannya. Dia menangis, dia melempar semua sikat gigi, facial foam, dan sabun cukur Alan di wastafel. Dia takut kehadiran bayi mungil di hidupnya hanya sebuah cara takdir membuat karma berlaku padanya. Dia bukan manusia baik-baik sungguh, dia bejat, dan dia dicengkeram ketakutan suatu saat nanti bayinya akan mendapat ganjaran dari perlakuan buruknya. Nay, ada apa? Aku langsung pulang karena khawatir. Selepas 2 garis merah dia dapati di tespek, hak pertama yang Naira lakukan adalah menelepon Alan dan memintanya pulang. Tespek malang kembali dilempar, kali ini bukan ke lantai melainkan ke dada tegap Alan. Apa ini? Sialan, kamu sengaja jebak aku kan? Kamu mau punya anak jadi ngelakuin hal hina gini. Jerit Naira menghujani Alan dengan pukulan dan tendangan. Dia bisa bela diri, melumpuhkan lelaki ini dalam satu kali sentakan amat mudah, tapi fakta bahwa ada janin di rahimnya membuat tenaga Naira tersedot abis. Hei, tenang, maksud kamu apa sih? Aku hamil, raung Naira frustrasi. Hamil, dasar brengsek, berhenti pura-pura tidak tahu. Melihat 2 garis merah tercetak, Alan serta-merta mendekap tubuh terguncang Naira dalam pelukan. Naira meronta, tapi Alan tak menyerah. Aku ingin menggugurkannya, seru Naira berhenti merontak, tapi tangisnya sama sekali tak surut. Aku nggak mau punya anak. Hei sayang, listen, apa yang kamu takuti dari punya anak? Aku ada di sini, lirik Alan menangkuk kedua sisi rahang Naira. Tatap aku, Nay, dengan atau tanpa kamu, aku akan tetap aborsi. Dibalut sabrina hitam yang memperlihatkan kulit bahunya yang putih, dia mengumbar senyum lebar. Ayo sayang, panggil mama. Buka mulutnya terus bilang, mama. Bayi mungil bernama Aldene Lesam Winardi yang duduk di ranjang, memperhatikan gerak bibir sang ibu. Naira memoles bibirnya dengan lipstik merah menyala. Aldene melihatnya sebagai sesuatu yang menarik, bukannya mengikuti perintah sang ibu. Bayi 17 bulan itu malah menggenggam bibir ibunya sambil cekikikan. Gemes ya sama bibir mama. Ayo coba panggil mama. Aldene membuka mulutnya lalu tanpa diduga menggerakkannya serupa Naira. Tapi yang keluar bukan kata yang Naira inginkan. Mama, Pa, ucap Aldene. Mama, bujuk Naira. Papa, Mama. Naira tidak menyerah. Papa, Mama, seru Naira mulai kesal. Namun bukannya kemarahan, dia malah makin gemas dengan putri semata wayangnya ini. Mulai cekikikan, Naira kembali mencoba. Mama, Papa, menjatuhkan tubuhnya ke ranjang. Naira menelungkup meniru tingkah Aldene kalau sedang minta ASI tapi tidak langsung diberi. Huhuhu, ucap Naira pura-pura menangis. Lah kenapa? Naira mengangkat wajahnya, mengadu pada sang suami. Aldene nggak bisa nyebut mama. Papa, jerit Aldene melebarkan kedua tangannya minta digendong. Tuh, nyebut papa dia bisa. Alan menggosok rambut basahnya dengan handuk. Melihat Aldene yang berusaha menggapainya menuju pinggir kasur yang tinggi membuat lelaki itu segera menyelesaikan acara mengeringkan rambutnya kemudian bergabung di ranjang dengan Aldene disimpan di perut. Coba panggil papa sekali lagi. Pinta Alan merangkum pinggang bayinya agar tak jatuh. Papa, papa, tuh dia bisa. Gerutu Naira cemberut. Padahal aku yang susah ngandung kamu loh, Al. Aldene menatap bingung ibunya yang menggerung-gerung di kasur. Bola matanya bergulir pada sang ayah dan senyum manis langsung tercipta. Oh manisnya, sini cium dulu sama papa. Kayaknya kalau kita cerai, Aldene juga milik kamu deh, kata Naira pelan.
Tidak bermaksud mendramatisir keadaan, pemikiran ini hanya sekilas terlintas. Kamu kalau ngomong suka nggak difilter dulu. Seru Alan melotot kesal. Lah apa salahku? Aku bilang kan kalau, bela Naira mengangkat bahu. Aku nggak suka kalau perceraian diandai-andain kayak gitu. Nggak lucu sama sekali. Lo kok marah? Alan tak menghiraukannya. Dengan menyebalkan, ayah satu anak itu malah berguling memunggungi Naira. Aldene mengoceh ke sana kemari entah membicarakan apa. Dengan lebih anehnya, Alan seolah mengerti ucapan ngawur Aldene dan menimpalinya dengan senyuman bahagia. Beringsut mendekat, Naira peluk suaminya dari belakang. Punggung lebar yang senantiasa dia lihat ketika bangun pagi ini kini serupa perangko dengan dadanya. Apa Alan bisa mendengar degup jantungnya? Makasih ya, Lan, lirih Naira melabuhkan kecupan. Karena kamu aku punya Aldene. Alan tak menjawab, namun tangannya mengelus jemari Naira yang membelit pinggangnya. Aldene lebih sayang sama kamu, tapi itu wajar sih, soalnya kamu bapak the best banget. Tapi aku jadi kepikiran, Aldene tahu nggak ya aku dulu pernah daftar jadi pasien aborsi di rumah sakit buat bunuh dia. Kamu ngomong apa sih? Sentak Alan berbalik dan menyimpan Aldene di antara mereka berdua. Naira sama sekali tak menghiraukan Aldene yang berusaha menurunkan karet baju Sabrinanya, mungkin bocah itu haus. Tatapan perempuan itu terbius oleh tatapan tajam suaminya. Aku serius, udahlah, nggak usah ngomongin itu lagi. Yang lalu biarlah berlalu. Aldene merengek, tak sabar meminum ASI favoritnya. Naira merebahkan kepala Aldene di bantal sedang dia menopang tubuhnya dengan sikut lantas menurunkan karet kaos Sabrina. Aldene menyengir lucu, memainkan sebentar sumber ASI-nya sebelum mengulumnya dengan antusias. Aldene udah gede gini, kata Alan mengecup dahi putrinya. Aku nggak tahu gimana kiranya kalau kamu nggak datang pas dokter udah berhasil gugurin janin Aldene. Lirih Naira menghapus titik-titik air mata dari kedua ujung matanya. Alan memeluk tubuh Naira, mengecup khidmat dahi sang istri lantas bergumam lirih. Aldene menatapnya lekat, mungkin terganggu dengan bisikan berat sang ayah yang mengganggu konsentrasinya meminum susu. Percayalah, kamu ibu terbaik yang nggak pernah tergantikan bagi Aldene. Aldene liatin kamu terus nih, Kiki. Naira menaikkan karet Sabrinanya karena Aldene lebih tertarik memandang wajah ayahnya. Kenapa sayang liatin papa? Mau minta jajan? Aldene tidak mengindahkan pertanyaan sang ayah. Dalam diam, di jeda sepersekian detik di mana Alan merasa gugup diperhatikan sang anak, Aldene mengalihkan tatapan dan menarik baju Naira ingin ASI kembali. Astaga, kalau tahu bakalan seseneng ini punya anak, udah aku hipnotis kamu biar mau aku hamili. Seru Alan meraih bahu Naira dan memijit-mijitnya. Naira mendengus. Hipnotis gimana? Sebelum dihipnotis udah aku tembak kali orang yang mau hipnotisnya. Aku sayang kamu, Nay. Naira menyipit. Kadar sayangnya lebih besar nggak dibanding sayang kamu sama Aldene. Ya enggak lah. Ouch, my heart is broken. Alan terbahak, disusul Naira yang selalu merasa tawa suaminya amat menular. Terima kasih ya Pak Suami. Udah bikin aku berani ngadepin dua hal yang paling aku takutkan di dunia ini. Apa? Pernikahan dan bayi. Cinta sejati akan menuntunmu pada keberanian. Bersambung. 283. Kasih sayang adalah modal untuk berani berkompromi dengan rasa sakit. Miranda sedang tidak enak badan. Dia mencoba lelap sebentar sementara Teresa dan Desi dia titipkan pada Marty, babysitter harian yang dia pesan di kondisi tertentu. Belum juga merasakan nikmatnya punggung diluruskan, Marty sudah 3 kali mengetuk pintu kamarnya dengan sungkan. Teresa yang mau makan dengan Miranda lah, Desi rewel karena disengi Teresa lah sampai hal remeh seperti Teresa ngambek ingin main sepeda padahal dia sedang agak panas. Puncak kesabarannya, Miranda memaksa tubuhnya bangkit untuk turun ke bawah. Marty pasti repot juga, baru sampai di tangga, kakinya menjejak, dia langsung disambut dengan jeritan melengking Desi. Marty, panggil Miranda lirih. Desi terlihat berebut Barbie dengan Teresa. Teresa berlari memutari sofa ruang tengah, tertawa cekikikan dengan Desi yang mengekorinya berurai air mata. Entah tidak melihat di depan ada piring bekas sereal, Desi menginjaknya dan dengan cepat tanpa bisa Miranda susul dari atas tangga. Bocah 3 tahun itu sudah tergelincir ke lantai dengan bunyi berdebum yang membuat ulu hati ngilu. Astaga, Desi, jerit Miranda melompat. Ya Tuhan, Non Desi. Dari dapur, Marty datang dengan sebotol dot penuh susu. Desi melolong kesakitan, tangisnya tak bersuara, hanya membuka mulut dengan mata mengucurkan air mata.
Kedua tangan Miranda gemetar membalik sang putri memeriksa bagian belakang kepalanya. Desi jatuh cukup dramatis, bunyi berdebum yang dia dengar dia takutkan berasal dari benturan kepala. "Cepat telepon Geraldian, Mar," bentak Miranda sambil mendekap Desi di pelukan. Pusing yang menderanya sejak pagi makin bertambah mendengar lolongan Desi yang tak berhenti. Desi bukan Teresa, jika Teresa lebih sering menangisi hal-hal remeh, maka Desi kebalikannya. Cassiopeia tidak mendramatisir keadaan seperti kakaknya. "Mami," cicit Teresa mendekat. Bola matanya menyorot khawatir. Miranda marah, bahkan lebih daripada sekadar marah. Usia Teresa sudah 9 tahun, dia kelas 2 sekolah dasar. Seharusnya bocah itu paham esensi seorang kakak yang harusnya melindungi sang adik. Memang, Desi terjatuh karena menginjak piring sampai tergelincir, tidak langsung menyalahkan Teresa. Tapi, Teresa memang begitu. Selalu memantik kesialan bagi adiknya. Menyadari sang mami sengaja tak menjawab panggilannya, serta-merta Teresa menarik ujung daster ibunya. Karena kakak Tere adik Desi jadi jatuh. Seru Miranda menepis cekalan Teresa di ujung dasternya. "Ada apa? Kau telepon?" Geraldian datang tepat waktu. Seperti tabiat Teresa, yang selalu mendramatisir keadaan, bocah itu tiba-tiba menangis keras. Geraldian melirik Teresa dan Desi yang sama-sama menangis. "Oke, dia mulai paham. Ayo kita ke rumah sakit." Desi jatuh kepala duluan gara-gara Teresa, seru Miranda menarik lengan Geraldian untuk keluar. "Tapi Teresa," potong Geraldian. "Udah biarin aja, ada Marty juga," seru Miranda ketus. Diiringi lolongan Teresa yang ditinggalkan, Miranda dan Geraldian pergi ke rumah sakit. Marty datang dengan segelas susu stroberi kesukaan anak asuhnya. "Kita minum susu aja yuk, Non." "Nggak mau, nggak ada yang sayang sama aku." "Mir, Teresa nggak mau makan kalau nggak ditemani kamu." Miranda menarik selimut sampai leher, dia tahu Geraldian masih menunggu di depan pintu, tapi kali ini dia harus tegas. Tidak semua masalah menyangkut Teresa dia selesaikan dengan kata, "nggak tega." Dia ibu kandung Teresa, dia juga sakit melihat putrinya mogok makan. Desi menggeliat di pelukannya, Miranda beringsut menyembunyikan wajah sembabnya di lekukan leher Desi. Pintu ditutup menandakan Geraldian lelah dengan mode merajuknya. Masa ini, saat Teresa kembali membuat Desi tak nyaman dengan superioritasnya, mau tak mau memaksa Miranda kembali ke beberapa tahun lalu, saat kehadiran Desi di rahimnya mulai dia ketahui. Gimana hasilnya? Buru-buru membuka pintu kamar mandi, Geraldian sampai tidak sadar bedak Teresia sampai di dahinya. Meski dengan hati tercerai-berai oleh keadaan yang dipampang di depan mata, Miranda tidak bisa menahan senyum dan mengusap bedak itu. Tanpa memberi jawaban verbal karena mulutnya mendadak membisu, Miranda menyerahkan tespek pada suaminya. "Aku nggak ngerti beginian," kata Geraldian memutar-mutar stik tersebut. Tatapnya naik melihat sang istri, wajah pucat dan sembab. "Kamu nangis. Itu positif. Aku hamil," cicit Miranda mencibik. Bibir pink pucatnya membentuk garis simetris. Apa bisa dia senyum di kondisi seperti ini? Teresia masih berumur 6 tahun, masih manja tidak mau tidur sendirian, tidak mau sekolah kalau tidak diantar salah satu orang tuanya dan seringkali membuat Miranda pusing luar biasa. Sudah 1 minggu yang lalu Miranda sadar ada yang aneh dengan tubuhnya. Hal itu diawali dengan pertanyaan Geraldian tentang alasan kenapa Miranda sekarang protes pada bau parfumnya padahal biasanya tidak. Saat itulah mereka cemas pergi ke apotek dan mengecek urin Miranda. "Kamu ragu sama Teresa?" tanya Geraldian menahan luapan antusiasmenya. Miranda sedang kalut, dan dia harus mencoba memposisikan dirinya sebagai suami yang netral. "Aku nggak tahu," cicit Miranda berbalik ke wastafel. Kedua matanya percis boneka panda kesukaan Teresa. Sudah 3 hari dia insomnia karena berpikir dia mungkin hamil dan membayangkan reaksi Teresa jelas membuatnya kepikiran. Teresa dilahirkan dengan ayah yang tidak tega menolak keinginannya dan satu kakek paling berkuasa, Rasongko, yang siap sedia memberikannya kado-kado mewah. Miranda memang bersyukur, berkat Teresa ketegangan antara Geraldian dan Rasongko perlahan luntur, meskipun tidak terlalu membaik. Namun ya begitulah, Rasongko tidak main-main memanjakan cucu perempuan pertama di keluarganya. Membasuh wajah sembabnya dengan air, Miranda terbuai dipeluk Geraldian dari belakang. Dari cermin lebar di depan, bisa dia lihat Geraldian menatapnya dengan penuh binar. "Aku merasa jahat banget karena sempat nolak pemikiran kalau aku hamil," lirih Miranda terkekeh. Sekali sentakan,
Geraldian membalik tubuh kecil istrinya, membenamkan kepalanya dalam pelukan lantas mengecup ubun-ubunnya. Aku pernah dengar kutipan, Mir, katanya Tuhan itu punya rencana terbaik buat bikin orang dewasa. Mungkin ini cara Tuhan bantu kita buat bikin Teresa dewasa. Terisak, Miranda telah salah menilai kondisi. Dia pikir ini cobaan, dia pikir Tuhan sedang mengujinya, dan memang begitulah kan Tuhan bagi beberapa hamba. Suka membolak-balikkan perasaan. Mendengar perspektif Geraldian yang mendekapnya membuat perasaannya mulai luluh. Kamu tuh makanya jangan manjain Teresa terus. Aku yang keteteran, rajuk Miranda. Aku nggak pernah manjain Mir, dia yang maksa. Bela Geraldian turut terkekeh. Dia nangis gitu aku mana tega. Nah itu, jadi orang tua itu harus tega. Kamu tahu nggak zaman Arai umur 3 tahun dulu, dia mau es krim sampai guling-guling di tanah juga kalau akunya tegas nggak ngebolehin dia sadar diri juga, seru Miranda mengingat perjuangannya dulu mengurus Arai sendirian. Astaga, sampai guling-guling begitu. Di mall lagi, tambah Miranda tersenyum lebar, tapi mata jelas tak bohong. Ada kepedihan terbayang di sana. Karena siapa dia mengurus Arai sendirian? Maaf, lirik Geraldian berkaca. Ini salahku sampai kalian hidup seperti itu. Udahlah, yang lalu biarlah berlalu. Intinya aku nggak setuju sama cara kamu didik Teresa. Oke, noted. Terus gimana? Apanya yang gimana, sayang? Ya ini, tunjuk Miranda memutar lagi pembahasan kembali ke tespek. Ya nggak gimana-gimana, emangnya ada opsi lain apa? Ya iya sih. Miranda menggaruk rambutnya. Dengan cepat Geraldian menangkup jemari itu dan menggantikannya dengan kecupan. Jangan takut, kan ada aku. Kita gedein Teresa bareng-bareng, sama bayi kita yang ini juga. Pukul 10:30 malam, tatkala semua orang terlelap dalam mimpi panjang, Miranda menggeser posisi meringkuk bayi mungilnya agar tak jatuh ke bawah ranjang. Dalam diam, sembari menepuk-nepuk kedua pipi mencoba menghentikan panas yang menderu Miranda keluar dari kamarnya. Apa dia terlambat? Mendorong pintu bercaping, perempuan itu menahan napas melihat suaminya meringkuk di sofa kecil sedang putri kecilnya meringkuk dengan wajah sembab. Tanpa selimut, tanpa makan malam. Miranda duduk di pinggir ranjang, menarik selimut dan merasakan bola matanya memanas melihat sang putri terbangun karena gerakannya. Teresa mencebik, sedang Miranda mengusap air mata. Belum makan, Teresa menggeleng. Mau sama Mami, tapi Mami nggak mau. Masih mau makan sekarang. Teresa tak menjawab, seperti gestur menolak, namun tangannya tak urung menerima pelukan dari ibunya. 15 menit kemudian, sepasang anak ibu itu berakhir di ruang tengah. Menonton acara kartun berdua, saling berpelukan dengan Teresa disuapin nasi goreng buatan Miranda. Kakak udah gede, udah mau kelas 3, sekarang belajar dewasa ya. Desi itu adiknya kakak, udah jadi kewajiban kakak buat jagain dia. Aku nggak ngejahatin Desi tadi, dia jatuh sendiri, seru Teresa agak lantang. Tapi kakak rebut Barbie kesukaannya, itu jahat, timpal Miranda pelan. Aku cuma pinjem, kakak pernah lihat kan Edgar dulu biarin Elzir mainin robot-robotannya. Edgar dan Elzir adalah anak Rivena dan Alan. Mereka tinggal satu kompleks dengan Miranda jadi sering main dengan Teresa. Apa kamu pikir Edgar itu lemah karena biarin robotnya dipinjem? Teresa menggeleng. Mengalah buat seseorang itu mulia banget. Sayang, Mami bakalan seneng banget kalau Kak Tere nggak rewel lagi kalau ayah gendong-gendong Desi. Waktu Kak Tere kecil, kakak juga dimanja terus. Teresa cemberut, tapi Desi digendong mulu. Kak Tere kan udah gede. Tapi Mami lebih sayang Desi. Mami sayang dua-duanya kok, Abang Arai juga, tambah Miranda. Abang juga suka marah kalau aku masuk kamarnya, tapi dia nggak marah tuh kalau Desi ambil-ambil mainannya. Karena Desi nggak paham yang namanya dibilangin, disuruh jangan ambil dia malah ambil, kan? Tapi Kak Tere kan udah ngerti, waktu abang minta jangan ambil bukunya kenapa kakak ambil? Karena aku kesel, seru Teresa cemberut. Kakak sayang Desi nggak? Jujur nih. Miranda menghela napas. Perasaannya mulai tidak enak. Ya iya, aku kesel sama Desi. Dia suka acak-acakan kamar aku, jawab Teresa polos. Desi suka tuh bagi-bagi sosis bagiannya buat Kak Tere. Bocah itu menguap, tidak tertarik menimpali. Desi juga suka ikutan nangis kalau Kak Tere nangis karena dimarahin Mami. Kalau Desi dititipin ke Tante Nay, mau nggak? Titipin aja. Miranda tergelak. Nanti nggak ada yang bisa diajak main Barbie lagi loh. Nggak ada yang ikutan nangis kalau kakak nangis.
nggak bakal denger ketawa Desi yang nular, terus. Nggak usah dititipin, sela Teresa pelan. Miranda menyimpan piring berisi nasi goreng ke meja kaca. Dengan berurai air mata dia dekap tubuh sang putri yang tak lagi mungil. Dikecupnya pucuk kepala berulang kali. Mami seneng banget kalau kakak jadi anak mandiri. Kalau mami marahin kakak, kalau abang ngomel-ngomel itu bukan berarti kita nggak sayang sama kakak. Kamu itu jantungnya mami, berhenti buat mami capek ya. Aku juga sayang mami, lirih Teresa menangis. Di pucuk tangga, lelaki berkaos putih tersenyum dengan muka mengantuk. Benar kata orang, bahwa kasih sayang adalah modal untuk berani berkompromi dengan rasa sakit. Bersambung 284. Tidak diperlukan cinta kuat untuk membuat seorang gadis terpesona. Coklat dan telepon sudah lebih dari cukup. Cermin usang ini menunjukkan betapa anehnya Krisnia. Dia tidak punya blus cropped top yang menunjukkan perut ratanya. Dia tidak punya alat make up yang bisa mengubah wajah pucatnya jadi Cinderella. Dia tidak punya sepatu bagus selain sneaker yang dia beli 2 tahun yang lalu. Krisnia menarik karet dari rambut sepunggungnya. Dia harap masa rambut itu bisa menutupi sedikit perutnya. Dia tidak pernah memakai pakaian senyentrik ini. Kaos panjang sengaja diikat di atas pusar, celana jeans lutut dengan lipstik merah menyala. Kenapa dia dandan seperti ini? Dandan sore ini dimulai ketika Arai menjemputnya di sekolah. Ya, lelaki itu tidak pernah berusaha meneleponnya terlebih dahulu. Mungkin cowok itu tahu kalau Krisnia akan menolak apapun berhubungan dengan Arai kalau tidak dipaksa. Lalu dia dipaksa lagi buat masuk ke mobil mewah cowok itu dan mereka mengobrol sepanjang perjalanan. Hitungannya sih, diantar pulang hari itu adalah hari ke-17 mereka bertemu pasca penyelamatan Arai saat Ratu dan Sina menyiksanya. Selama itu pula, ada banyak hal yang membuat Krisnia bingung dengan tingkah cowok itu. Mustahil tidak sih, zaman sekarang ada cowok baik kepadanya tanpa meminta benefit apapun. Bukannya Krisnia ingin memberi benefit atau apa, tapi terasa mencurigakan Arai memberinya makanan setiap sore, menggantungnya di gagang pintu karena tahu memberi langsung pasti akan ditolak, menjemputnya sepulang sekolah lalu makan-makan di rumah besarnya. Ini semua membuat Krisnia tak nyaman. Mereka berbeda, Arai sudah sarjana sementara dia masih stuck di SMA. Tanpa cita-cita, tanpa tujuan hidup, dan tanpa masa depan. Setiap keluar dari gerbang dan melihat Arai bersandar di kap mobilnya, Krisnia tak berhenti menyadarkan dirinya untuk sadar posisi. Ingat Kris, kamu cuma cewek lemah yang menarik perhatian Arai. Kamu nggak butuh cinta picisan di hidupmu. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah belajar yang benar biar lulus bisa kerja. Bayar hutang kontrakan dan nyicil buat biaya hidup. Lalu apa hubungannya dengan berdandan seperti gadis nakal? Waktu mengantar pulang ke kontrakan, mereka terjebak macet dan Arai mengomentari seorang gadis yang memakai baju super pendek. Udah biasa lihat yang lebih minim di luar, tapi tetap aja ngerasa nggak habis pikir. Padahal mereka masih pelajar. Satu hal yang Krisnia ingat, Arai membenci gadis berpakaian super pendek. Yeah, bisa dibilang, dandanannya kali ini adalah jenis pemberontakan. Bodoh amat dengan komentar cowok itu nanti. Yang penting Arai harus bisa menjauh darinya. Hidup mereka berbeda, kasta sosial membentang. Kebaikan Tante Miranda, ketulusan Om Geralian dan kerucil-kerucil menggemaskan yang sudah akrab dengannya ibarat bumerang bagi Krisnia. Tidak mau tahu, pokoknya hari ini adalah hari terakhir dia dan Arai bertemu. Halo, Rai, udah sampai di depan. Oh iya, aku keluar. Krisnia mengantongi ponsel bututnya, lalu memegang gagang pintu dengan jantung berdegup. Sial, kenapa dia jadi gugup? Berbalik lagi ke depan cermin, gadis manis itu menggerutu. Menghapus sedikit lipstik di permukaan bibirnya. Meraih jaket di kastop, Krisnia siap mengusir Arai dari hidupnya. Mami nanyain kapan kamu mau ke rumah lagi, ungkap Arai menoleh. Kedua tangan berototnya melingkari roda kemudi. Otot-otot yang tercetak sempurna seringkali membuat Krisnia makin menciut seperti apel bekas gigitan dibiarkan membusuk. Kris, ya, Arai memutar setir. Kok diem aja sekarang, lagi bad mood. Gadis itu malah mengedik, ponsel yang sedari tadi dia peluk erat menyembunyikan gemetar di jemari kini lengket oleh keringat. Menarik tisu di dashboard, Krisnia membersihkan keringat di sana. Nggak pengap, maksudnya, itu pakai jaket. Rona merah menjalari kedua pipi Krisnia. Enggak, oh oke, gumam Arai. Krisnia melirik jendela, lalu Arai, balik ke depan melihat pantat Pajero lalu kembali ke Arai.
Arai sepertinya menyadari pesonanya sehingga mesem-mesem terus. Yang cowok itu tak sadar, Krisnia yang bukan apa-apa di depan Arai makin insecure. Jaket yang dia pakai paling seharga 150.000, celananya apalagi. Tapi Arai begitu sempurna, jam tangannya saja mungkin lebih mahal dibanding harga diri Krisnia. Selesai parkir, Arai turun disusul Krisnia. Krisnia keluar dari mobil dengan jaket dilepas. Gadis itu berdiri kaku, menunggu komentar pedas Arai, tapi tidak kunjung keluar. Mengangkat wajar, dia terpekur memandang wajah kaku Arai. Nah, benar kan? Kaos putih yang dia ikat sampai memperlihatkan pusarnya adalah hal yang membuat Arai tak senang. Kenapa pakai baju begitu? Tanya Arai dingin. Aku mau begini, timpal Krisnia membusungkan dada. Menurut pengalamannya membaca buku fiksi, lelaki superior biasanya tertarik dengan perempuan lemah. Dia harus berdiri menantang, berani dan percaya diri agar Arai mundur jauh-jauh dari hidupnya. Aku nggak suka, my body my rules, sela Krisnia tajam. Arai mengalihkan pandangan. Krisnia siap jika dia ditinggalkan di lantai parkir dengan menyedihkan. Dia sudah menyiapkan uang untuk pesan ojek online kok. Tapi yang dia dapat setelah perkataan menantangnya tentang tubuh, Arai tiba-tiba meraih bahunya dan memeluknya dari belakang. Kedua lengannya mengikat perutnya sempurna, menjadikan hal itu sebagai penutup perutnya. Ya, tubuhmu memang hakmu, tapi maaf, aku tidak sedang ingin berbagi. Tekan Arai dibumbui nada superior yang dibalut sedikit kekahan. Krisnia yakin sekali ada guntur yang mengutuk tubuhnya jadi batu. Dia lalu serupa batu, kehilangan stok bicara dan otaknya juga membeku. Jadi aku tanya, mau kita berpelukan seperti ini sampai ke bioskop, atau pakai jaket tadi lagi? Apa sih? Seru Krisnia selepas mengais-ngais kesadarannya. Dengan cepat dia melepas pelukan Arai dan mendorong tubuhnya menjauh. Memberiku banyak makanan dan menjemputku sepulang sekolah tidak membuatmu berhak menyentuhku seperti tadi. Oke, kalau begitu kita pulang saja. Pungkas Arai menipiskan bibirnya. Kenapa? Malu membawaku yang seperti gadis nakal. Arai diam membeku, menatap Krisnia dengan jutaan ekspresi tak terbaca. Krisnia menunggu, gadis itu sedang menunggu kapan Arai memandangnya jijik dan berkomentar jelek. Arai juga begitu saat melihat gadis berpenampilan serupa dengan Krisnia mondar-mandir di jalanan. Kenapa padanya tidak demikian? Apa aku bilang malu tadi? Tidak sih, tapi kan Krisnia sedang menguji Arai. Gelagatmu mengatakan demikian. Kamu sengaja dandan begini buat bikin aku ilfil, kan? Astaga, jadi selain sudah sarjana dan anak orang kaya, Arai juga pintar meramal. Hah, dunia ini memang tidak adil. Ya enggak lah. Aku pengen dandan kayak gini. Tapi aku nggak pengen Krisnia. Why? Karena nanti orang-orang lihat perut kamu. Itu tujuanku memakai kaos ini, biar dilihat semua orang. Arai menggeleng-gelengkan kepalanya tak habis pikir. Oke kita pulang saja. Ya sudah pulang aja sendiri, aku mau nonton sendirian. Ini waktunya pergi, kan? Arai sudah ilfil dengannya, kan? Melangkah pergi, Krisnia coba membuat pikirannya tenang. Pertama-tama dia harus mengaktifkan data dan memesan ojek online lalu hilang. Semua plan A sampai Z di kepalanya hilang saat bibir merah pucat merangkum bibirnya serupa potongan puzzle. Ini ciuman pertamanya. Arai mencuri ciuman pertamanya. Hentikan. Cicit Krisnia mendorong dada cowok itu agar menjauh. Gadis itu berbalik dan menggigit telunjuk mencoba menghadirkan sakit agar dia bisa berpikir jernih. Sial. Kita hanya akan menonton kalau kamu menurunkan ikatan kaos itu. Pulanglah, aku bisa pulang sendiri. Krisnia sudah kehilangan harga diri dengan membiarkan Arai menciumnya. Apa kamu kaget karena aku menciummu? Maafkan aku, pulanglah. Seru Krisnia gemas. Masih enggan membalikan tubuh. Krisnia terperanjat saat tangan dingin nun lebar menyentuh kulit perutnya. Tapi ternyata bukan, Arai hanya melepas ikatan kaos di perutnya. Tanpa memberi banyak waktu, cowok tinggi itu meraih jemari Krisnia, menggenggamnya kemudian mereka berjalan beriringan menuju lantai bioskop. Harusnya Krisnia sedih karena rencananya membuat Arai ilfil gagal total, tapi entah kenapa, dia merasa senang jemarinya bertaut dengan cowok ini. Apa ini? Cinta, bersambung. 285. Pada masanya, Diki pernah menoreh luka di hatinya dalam bentuk kebohongan. Siapa yang mau hidup dibohongi orang terkasih? Tidak ada. Mereka menikah, dia melahirkan bayi kembar menggemaskan dan mereka bahagia.
Apa semudah itu? Tidak. Berulang kali rumah tangga mereka diterjang prahara besar. Diki yang tidak mau meninggalkan hitamnya dunia mafia, dirinya yang mulai apatis terhadap hidup karena terlalu lama disuapi Devari sampai masalah kecil si kembar yang tidak bisa diatur. Lalu Diki menyelesaikan semua masalah dengan keluar dari Free Fire. Rivena senang bukan main. Dalam 2 tahun, saat si kembar 4 tahun bisa dibilang hidup mereka mulai tertata. Lantas tahun berikutnya, Rivena mendapati suaminya pulang babak belur. Hampir sekarat, dan ada banyak orang datang ke apartemennya, memberitahu jika Diki terluka saat menjalani misi mengantar senjata rahasia ilegal. Satu hal yang pasti, Diki telah membohongi dirinya. Lelaki itu sudah berjanji tidak akan kembali ke dunia kelam, tapi memang mengingkari janji amatlah menggiurkan bagi lelaki dengan track record seperti Diki. Dia melempar surat cerai atas 2 tahun penuh kebohongan tanpa melihat Edgar dan Elzir yang bakalan hidup tanpa dampingan ayahnya, tapi rumah tangga dengan landasan kebohongan jelas bukan rumah yang bagus bagi si kembar. Lalu hakim tinggal mengetuk, laku mereka resmi berurai. Tapi hati jelas tak bisa berbohong, Rivena masih mencintai Diki dan dia tahu, hidupnya tak akan sama lagi tanpa lelaki itu. Mereka memutuskan kembali dan membatalkan perceraian. Diki memberi Rivena pembelajaran tentang cinta dan kesakitan. Cinta itu adalah saling memaafkan tanpa perlu saling berbalas kesakitan. Tahun ini, terhitung 10 tahun pernikahan mereka dengan usia si kembar hampir 10 tahun. Edgar Keanu dan Elzir Keanu adalah definisi sempurna bocah tampan menggemaskan. Mereka kembar identik, sulit membedakan keduanya tanpa menelisik lebih dalam. Edgar punya suara lebih besar dibanding adiknya, dan satu-satunya pembeda, ada tahi lalat kecil di dekat sudut matanya. "Aku pulang," teriak Rivena membuka pintu rumah. Rumah 2 lantai yang dia beli bersama Diki saat usia si kembar 5 tahun. Satu kompleks dengan rumah Geraldian dan Miranda. Perempuan yang membawa satu kantong belanjaan itu celingak-celinguk. "Kok rumah sepi? Dor, Elzir, jangan tembak. Kakak mau lari dulu." "Ma, adik nemu pistol baru." Teriakan itu berasal dari pucuk tanggal. Rivena menutup kulkas yang sudah dia isi dengan berbagai makanan yang dia beli tadi di minimarket, mengangkat wajah dia lihat benda yang sedang anaknya pamerkan. Pistolnya berat, seperti sungguhan. Kiki Elzir memposisikan tangannya menarik pelatuk. Rivena hidup bertahun-tahun di bawah naungan Devari. Di dalam hitamnya kehidupan mafia yang menjadikan senjata api sebagai makanan sehari-hari. Satu kali penglihatan dia sudah tahu pistol yang dimainkan Elzir bukan mainan. Pistol itu sungguhan. Elzir melakukan kuda-kuda dan siap menembak. Rivena menjerit sekuat tenaga tidak peduli pita suaranya terputus. Melompat mencapai pucuk tangga, perempuan itu berusaha menghentikan peluru. Elzir terpaku di pucuk tangga, pistolnya tak punya peluru, dia sudah mencoba beberapa kali. Dia tak paham kenapa ibunya gemetaran dan melempar pistol itu ke bawah tangga. "Kamu dapat dari mana?" jerit Rivena bergetar. Elzir melotot terkejut. Bola matanya langsung berkaca diguncang sang ibu. "Mama, kenapa? Kami menemukan pistol itu di bawah ranjang Mama." Jelas Edgar yang baru datang, terkejut adiknya sedang dicengkeram sang mama. "Di mana ayah kalian?" "Ayah tidur." Rivena melepas cengkeramannya di bahu Elzir, dia merasa lega sekaligus marah luar biasa. Berjongkok, Rivena tak kuasa menahan tangis lantang. Tidak peduli si kembar menatapnya kebingungan. Tidak terbayang kalau pistol itu terisi peluru. Rivena mungkin hancur melihat salah satu buah hatinya tak bernafas dengan darah bercucuran. "Mama," cicit Elzir mencebik. "Adek minta maaf." "Ada apa? Kok ribut?" Si pelaku, yang baru datang dengan muka bantal melirik Rivena bingung. Rivena menarik napas, menahan emosi, tapi tidak bisa, pistol itu jelas bukan miliknya. Dan alasan kenapa senjata berbahaya itu bisa sampai di tangan Elzir tentu saja karena Diki tak kompeten menjaga si kembar. Berdiri tegap, Rivena berderap menghadap sang suami dan langsung menghadiahi lelaki tinggi besar itu tamparan keras di pipinya. "Sayang, kenapa nampar aku?" desis Diki terkejut. Tangisan kecil menjadi latar belakang suara. Diki melihat dari balik bahu kaku Rivena, Elzir menangis tengah dirangkul Edgar. "Ada anak-anak, kamu yang selalu ngingetin gak boleh ribut di depan mereka," seru Diki menyentuh pipinya yang berdenyut. "Kamu nyimpen pistol sembarangan, Elzir tadi mainin," bentak Rivena meledak. Kedua tangannya mencipta kepalan yang langsung bergerak menjadikan dada suaminya samsak. "Coba kamu bayangin, gimana kalau pistol itu ada pelurunya?
Kamu bayangin anak kamu mati tertembak, gimana perasaan kamu, Dick? Elzir mainin pistol, iya, dan kamu malah asik tidur tanpa tahu anak kamu lagi pegang senjata api. Sayang, pekik Dicky merangkum tubuh sang istri yang tiba-tiba lunglai. Mama, jerit si kembar kompak, menggendong Rivena ala bridal style, Dicky menghampiri putra-putranya yang meringkuk ketakutan. Apa yang terjadi sampai mama marah gini? Elzir, yang merasa dia pelaku masalah ini meringkuk tak mau menjawab. Edgar berdiri di depan Elzir, gestur melindungi. Tadi kami main bola terus bolanya masuk ke kolong ranjang, Elzir coba ambil terus dia nemu pistol. Kita mainin, mama datang dan marah, pistolnya dilempar ke bawah. Dicky mendesah samar, jangan takut, mama cuma capek abis ke pasar. Pergi ke kamar ya Edgar, bawa adik juga. Kalian nonton TV aja dulu, nanti ayah kesana. Tapi mama nggak apa-apa, kan? Nggak apa-apa sayang, kalian ke kamar dulu ya. Oke, jawab Edgar mengangguk. Rivena terbangun karena wangi minyak kayu putih yang menyengat. Hal pertama yang dia lihat saat membuka mata adalah wajah khawatir Dicky. Sudah bangun? Tanya lelaki itu pelan. Seketika bayangan pistol yang digenggam Elzir menghantam kepalanya, gemetar itu datang lagi. Rivena menggigil cuma membayangkan pistol itu ada pelurunya. Sayang, pistolnya memang tidak ada pelurunya. Kamu jahat, desis Rivena menggeram. Kamu udah janji buat buang segala hal tentang masa lalu kita, tapi kenapa pistol itu kamu sembunyikan? Apa kamu nggak paham apa yang dinamain kesempatan kedua? Pistol itu amat berharga bagiku, Naira membelikannya sebagai hadiah ulang tahun. Jadi, kamu sengaja membohongiku demi Naira. Kamu tahu kalian sama-sama berharga bagiku, setelah Dicky menangkup kedua sisi rahang istrinya. Tapi arti kalian berbeda di hidupku. Kamu yang jadi istriku sekarang, tidak ada gunanya mencurigai apapun. Aku mau mogok bicara sama kamu. Aku tadi udah keluar buat ngobrol sama si kembar, mereka panik. Elzir nggak berhenti nangis. Aku tadi emang membentaknya, lirih Rivena mencebik. Bisa tolong panggilin mereka ke sini. Lebih baik kamu istirahat. Aku nggak bakalan bisa tidur tenang sebelum ngobrol sama mereka. Dicky menghela napas. Oke deh. Beberapa waktu kemudian si kembar datang, kompak tertunduk. Rivena beringsut turun dari ranjang, dia lebarkan kedua tangan dan meminta putra-putranya memeluknya. Maafin mama ya, tadi mama kaget, bisik Rivena terisak. Mama kaget tadi, takutnya Elzir kenapa-kenapa. Elzir juga minta maaf, Elzir nakal terus. Enggak, sayang, kamu nggak nakal. Setelah Rivena mengecup pucuk kepala Elzir. Dicky terenyuh di depan pintu. Dia dekati 3 manusia paling berarti di hidupnya itu dan memeluk ketiganya sekaligus. Lain kali kalau nemu barang apapun di kamar ayah sama mama, jangan langsung diambil ya. Elzir janji nggak ambil-ambil. Edgar juga. Oh ya, Tante Miranda tadi telepon. Katanya Teresa kangen diajarin main sepeda sama kalian. Mau main ke rumah Tante Miranda? Mau, jerit si kembar kompak. Ah, ternyata bahagia ini memang sederhana. Manusia saja yang terlalu serakah tak mau melihat hal-hal sederhana seperti ini sebagai berkah. 286. Temani aku clubbing, pinta Dina setelah Miranda datang dengan range over hitamnya. Miranda mencabut tisu di dashboard, mengelap bedak bayi di sekitar lehernya lalu menatap Dina ringan. Kamu tahu aku nggak pernah ke klub lagi semenjak punya Teresa. Please, Mir, sahabat kamu lagi stres nih. Nggak ke klub aku bisa gantung diri nih. Jangan jadiin hal begituan jadi lelucon, Di. Itu sama sekali nggak lucu, desis Miranda menggerung. Menghela napas dramatis, Dina mencebik. Gagal sudah penampilannya sekarang. Atasan Sabrina hitam dengan rok mini selutut sepertinya akan berakhir sia-sia. Kalau kamu capek kerja atau ada masalah hidup yang bikin kamu stres, coba selesain dengan kepala jernih. Mabuk nggak bikin masalah itu selesai. Tapi seenggaknya kalau aku mabuk masalahnya bisa hilang dari kepalaku sebentar aja, desis Dina mendengus. Kita nge-mall aja, beli baju. Aku punya waktu belanja, aku traktir, sepuasnya. Potong Miranda mengacungkan kartu berwarna keemasan. Astaga, kartu sakti. Iya dong, seru Miranda mengibaskan rambut sebahunya. Perempuan itu memang jadi penyuka rambut pendek semenjak jadi ibu-ibu. Biar tidak repot katanya. By the way, kenapa ngajak main? Ada masalah, atasanku di kantor nggak berhenti buat ulah, jawab Dina mengangguk.
Dia mulai menjalankan kemudi menjauhi kompleks rumah mewah Geraldian dan Miranda. "Atasanmu yang kepala pelontos itu?" tanya Miranda. Dina sering bercerita soal bos di kantornya yang rada mesum. Sudah parubaya, kepala pelontos tapi tidak berhenti mengusili setiap karyawan yang bening. "Bukan, itu mah bos besar. Ini atasanku, yang pernah aku ceritain ngeselinnya minta ampun. Oh iya, yang kata kamu ganteng. Percayalah, Mir. Kayaknya aku ngelindur saat itu bilang dia ganteng. Sekarang mah ya, lihat wajahnya aja pengen muntah. Kenapa sih? Sebegitu jahatnya ya sampai kamu ilfil gitu." Dina menggigit bibir, lalu sebutir air mata lolos tatkala perempuan manis itu mengerjap. "Dia nyebarin gosip kalau aku punya relationship sama bos, padahal dia tahu bos besar emang suka rada genit sama setiap pegawai. Tapi si brengsek Revo itu malah nyebarin gosip. Ya kalau kamu merasa nggak punya affair sama bos besar, ya nggak usah diladeni. Ibarat pepatah, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Aku pernah baca, katanya kamu belum sukses kalau belum punya haters." Dina mengangguk-angguk. "Iya oke, aku udah terbiasa punya penghujat. Tapi dia itu aneh tahu, Mir. Kadang traktir makan, kadang ngomongnya nyakitin banget. Pas aku ulang tahun dia traktir anak di divisi aku terus bilangnya buat hadiah ulang tahun aku. Tapi kemarin dia tega banget bilang kalau aku cuma kerja di kantor modal tampang doang." Dina menahan tangis, tapi susah sekali, rasanya seperti tercerai-berai. "Aku aja deh yang nyetir," ucap Miranda tak tega dengan kondisi sahabatnya. "Aku masih bisa nyetir, tapi mata kamu nangis terus, aku masih punya 2 kerucil buat diurus. Nggak lucu sama sekali kalau kita mati karena mata kamu buram nggak bisa lihat lalu lintas." Mereka menepi di pinggir jalan dan berganti posisi. Sepanjang perjalanan Dina menjelaskan semua bebannya di kantor mengenai Revo. "Kita nonton aja deh yuk, Mir, tapi makan dulu, belum makan nih." Oke, di restoran Jepang, Miranda dan Dina menduduki kursi paling ujung. Tempatnya lumayan ramai, hanya tersisa kursi itu saja. Sedang menunggu pesanan mereka, tiba-tiba pandangan Dina yang memperlihatkan kondisi restoran melotot lebar mendapati seorang lelaki yang dia kenal menenteng nampan berisi makanan. Kursi bulat yang dia duduki bersama Miranda punya kapasitas 4 orang. Penuhnya restoran membuat lelaki itu otomatis melirik kursi di depan Dina. "Siapa itu?" tanya Miranda berbisik melihat Dina melempar senyum kepada lelaki dengan setelan rapi itu. "Ini kosong, kan?" tanya lelaki itu melirik kursi di depan Dina. "Kosong, Mas," jawab Miranda. Dina berdeham, tingkahnya seperti tengah ketahuan mencuri mangga tetangga. Mir, kenalin ini Pak Pasa." "Pak, kenalin ini Miranda." Sudah Miranda duga, mereka berdua memang saling kenal. Miranda mengulurkan tangan dan melempar senyum ramah. "Kami satu kantor," jawab Pasa menjawab keingintahuan Miranda. "Oh oke," angguk Miranda. "Guys, aku tinggal sebentar ya, aku harus ke kamar mandi," kata Dina beranjak. Selepas Dina melenggang pergi, Miranda kikuk ditinggalkan berdua dengan rekan kerja Dina. Orangnya cukup tampan dengan badan tegap dan wajah campuran. Sepertinya Indonesia Arab. Hidung mancungnya membuat Miranda berpikiran demikian. "Makan duluan ya, Mbak," kata Pasa mengangkat sumpitnya. "On iya, Mas, silakan." Menyuap sushi dengan gerakan maskulin, tiba-tiba Pasa mendongak. "Dina abis nangis ya?" "Iya," jawab Miranda cepat. "Dia lagi ada masalah di kantornya." "Masalah?" tanya Pasa mengernyit. "Katanya atasannya ngegosipin dia gitu." "Oh itu," gumam Pasa seolah paham. "Tentu saja paham," pikir Miranda, "mereka kan satu kantor. Gosip di lingkungan kerja memang gampang menyebar seperti bau bangkai." "Iya Pak, katanya si atasannya di satu divisi nyebarin gosip dia dekat sama bos besar, sampai dibilang kerja modal tampang, emang bener ya?" Pasa mendadak kikuk, dia berulang kali berdeham. "Dia bilang gitu." "Iya, jahat banget ya, Pak," tambah Miranda nyinyir. "Dia salah paham kali," seru Pasa menyuap lagi sushi. "Ngobrolin apa?" Dina datang dan langsung duduk luas di depan Pasa. Pasa serta-merta menatapnya dalam. Beruntung pelayan datang dan memberikan pesanan Dina dan Miranda. "Tang, Mbak," seru Dina tersenyum. "Salad?" tanya Pasa melirik meja Dina. "Saya lagi diet," jawab Dina agak ketus. Tanpa melihat Pasa, "Udah kecil gitu badanmu," tambah Pasa. "Terserah saya dong," timpal Dina. Enak banget ya,"
Seru Miranda tiba-tiba mengejutkan Dina dan Pasha. Dia sengaja mengeraskan seruan biar kedua manusia yang mendadak bersih tegang ini berhenti berucap sinis. Selain gampang baperan, kamu juga aneh ya, Di. Dina menjatuhkan sendok saladnya. Miranda gelagapan memikirkan cara agar kedua orang di hadapannya ini tidak berusaha mencecar. Kenapa sih? Bukannya satu kantor ya? Siapa yang baperan? Buktinya kamu nangis cuma gara-gara gosip itu. Ya karena bapak ngomongin prasangka bapak itu di depan anak divisi lain. Bapak mikir nggak sih gosip itu bisa bikin saya nggak nyaman kerja di kantor. Sengit Dina agak lantang. Perempuan itu tampaknya tidak peduli, semua mata memandangnya penasaran. Kalau kamu nggak ngerasa begitu ya nggak usah baper. Ini kenapa sih? Seru Miranda gelagapan. Hening. Tidak ada yang berniat menjawab pertanyaan Miranda. Sampai makanan mereka tandas pun suasana tetap tegang. Yang anehnya, Dina menyelesaikan saladnya laku bangkit membawa Miranda tanpa pamitan. Di dalam gedung teater, barulah perempuan itu cerita kalau Pasha adalah atasan yang menyebarkan gosip murahan itu. Serius? Tadi aku sempat cerita lo sama dia soal kamu yang nangis gara-gara atasan kamu. Aku masih ingat kamu nyebut atasan kamu itu Revo sementara dia. Astaga, Mir, kamu serius? Desis Dina memelankan pelukannya karena film sudah mulai diputar. Aku nggak tahu, cicit Miranda. Maaf. Dina menghela napas. Udahlah, udah berlalu juga. Tapi namanya Pasha Revo. Biasa dipanggil Pak Pasha kalau di kantor, tapi dia pernah minta aku panggil Revo. Jadinya kalau kesel aku panggil Revo, jawab Dina menghela napas. Aduh gimana ya nanti di kantor, udahlah orang aku udah biasa ribut sama dia. Tapi dia kayak khawatir banget tahu pas tanya kamu kenapa sembab. Kata Miranda memelankan suaranya serupa bisikan karena orang di depan dengan terang-terangan menegurnya. Dia emang gitu, Mir, aneh. Kadang manis banget, kadang galak. Dia suka kali sama kamu. Nggak mungkin itu. Bisa aja, mungkin dia nyebarin gosip kamu sama bos besar karena cemburu kamu deket sama dia, Miranda memberi pendapat. Dina mulai gamang. Aku juga sempat mikir dia suka aku sih, tapi kadang pemikiran itu hilang kalau dia udah berubah. Jelas-jelas tadi aku ngobrol sama dia, wajahnya tuh kayak campuran kesel sama khawatir, tatapannya juga dalam banget pas ngobrol sama kamu. Kalaupun iya dia suka sama aku nggak mau tuh punya cowok yang mudian. Duda emang kayak gitu kali ya, emosian. Oh dia duda, iya, coba tes aja. Tes apaan? Kamu bikin dia cemburu atau gimana gitu? Satu kontak nggak sama dia. Upload foto sama laki aja. Kalau dia balas berarti dia emang ada rasa sama kamu. Dina terlihat gamang. Layar besar di depan juga tak terlihat menarik mendengar usulan menggiurkan Miranda. Mengikuti usul sahabatnya, Dina scroll galeri mencari foto yang sekiranya pas buat dijadikan ujian. Aku pakai foto suamimu boleh? Miranda melongok, melihat foto keluarga dirinya dan Geraldian bersama Dina di galeri. Aku bakalan crop, jadi kayak aku foto berdua sama Geraldian dan Desi. Meski cemberut, tak ayal Miranda mengangguk juga. Dina tekan kirim selesai dia mengcrop bagian Miranda dan Teresa. Fotonya terlihat sempurna, Geraldian mengumbar senyum ke kamera sementara Dina menyengir lucu. Hanya 15 detik setelah diupload bunyi notifikasi WhatsApp muncul. Heh dia bales. Pekik Dina heboh. Diem ih malu. Seru Miranda menyenggol bahu sahabatnya. Dengan jantung berdegup, Dina buka pesan tersebut dan Miranda mewakili pemikirannya. Fix, dia ada rasa sama kamu. Tapi karena minder sama statusnya, dia jadi berubah sensian sama kamu. Di chatroom tersebut, Revo membalas statusnya dengan ketikan singkat namun mengartikan banyak pemahaman. Revo, siapa dia? Tamat.